Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 140, setelah pedang pemenggal kepala gunung menghancurkan panggung teratai Shen Yuanhong, pedang itu terus turun, tidak terpengaruh, ke tubuh Shen Yuanhong dan membelahnya menjadi dua. Api gelap meraung, dengan cepat mengubah Shen Yuanhong menjadi abu. Adegan ini jatuh tepat di depan mata Wei Pei. Dia terkejut ketika dia melihat seorang kultivator alam gemetar cahaya berubah menjadi abu dan berhamburan ke angin. Dia tahu bahwa kembalinya Su Chen akan mempersulit Shen Yuanhong, tetapi dalam pandangannya, Su Chen hanya cukup kuat untuk memberi Shen Yuanhong sedikit lebih banyak masalah. Akan sangat mengesankan jika dia bisa memaksa Shen Yuanhong ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bagaimana mungkin dia berharap bahwa Shen Yuanhong bahkan tidak dapat melarikan diri dan akan jatuh di sini? Perubahan ini terlalu mendadak, Wei Pei tidak bisa menerimanya, hatinya sangat terkejut, dan dia hanya duduk di sana dengan linglung. Ini menyebabkan dia melewatkan kesempatan terakhirnya. Setelah menghabisi Shen Yuanhong, Su Chen berbalik dan melirik Wei Pei. Dia tertawa dan berkata, "Kamu datang pada waktu yang tepat." Lengan Jiang Sisui didorong ke depan, penjara air sekali lagi dibentuk. The Limpid Light Splitting Blade dan Armor Piercing Mountain Cleaving Hammer juga mulai menunjukkan kekuatan mereka melalui serangan yang ditujukan dengan tepat. Wei Pei merasakan perutnya mual dan segera berbalik untuk berlari. Setelah itu, dia mengerti mengapa Shen Yuanhong tidak bisa melarikan diri. Kolom besar petir sekali lagi menutup rute pelarian Wei Pei. Tidak hanya itu, Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle juga menembak Wei Pei dengan kecepatannya yang mengejutkan, membawa Su Chen bersamanya. Fata Morgana, penjara air, formasi pemecah udara, dan hujan panas semuanya menghantam Wei Pei tanpa ragu-ragu. Wei Pei sangat kuat dan cepat, tetapi ketika menghadapi begitu banyak serangan kuat, dia tercengang, kaget, dan ketakutan. Platform teratai juga muncul di atasnya, berputar dengan cahaya cemerlang saat Wei Pei berteriak keras, "Aku menyerah, aku menyerah." Dia adalah seorang kultivator alam gemetar cahaya, tetapi ketika dia mengucapkan kata menyerah, dia meneriakkannya tanpa semangat atau gengsi. Tapi selama dia bisa bertahan, apa arti prestise baginya? Klan bangsawan garis darah biasanya menganggap wajah mereka lebih penting daripada surga, tetapi ketika dihadapkan dengan kematian, mereka dapat mengesampingkan prestise apapun. Namun, meskipun dia menghargai gengsinya sendiri, Su Chen dan yang lainnya tidak mempedulikannya. Pisau pemenggal kepala gunung tanpa memihak turun saat Su Chen berkata dengan dingin, "Cara terbaik bagimu untuk menyerah adalah dengan mati." "Tidak!" Wei Pei berteriak keras. Platform teratai muncul dan mulai berputar, menghalangi pisau pemenggal gunung Su Chen. Pedang pemenggal kepala gunung diselimuti api bayangan, bahkan ada yang menetes dari tepi pedang. Platform lotus berkedip liar. Su Chen sendiri yang mendorong Wei Pei ke titik ini, apalagi Jiang Sisui dan yang lainnya. Dalam hal kemampuan tempur murni, kera angin ilahi berdarah biru tidak dapat bersaing dengan Steel Tyrannosaurus. Wei Pei tahu bahwa situasinya tidak baik, di saat hidup dan mati ini. Jika dia dihentikan bahkan untuk sesaat, dia tidak akan mendapat kesempatan lagi. Dia berteriak keras, kera angin ilahi berdarah biru menyerang ke depan, segera melompat lebih dari 1000 kaki jauhnya. Ketika dia mengejar Su Chen, kera angin ilahi berdarah biru hanya melompat paling banyak 300 kaki setiap saat, jadi Su Chen selalu berpikir bahwa ini adalah jarak maksimum perburuan angin ilahi. Tanpa diduga, bagaimanapun, itu bisa tiba-tiba melesat 1000 kaki. Sesaat kemudian, sosok Wei Pei melintas. Dia sudah 1000 kaki jauhnya. Penjara air yang disulap dengan tergesa-gesa oleh Jiang Sisui agak terlalu lambat. Wei Pei terus bergerak maju dengan Divine Wind Rush setelah Divine Wind Rush, menggunakannya 3 kali berturut-turut. Meskipun menggunakannya dalam urutan yang begitu cepat dalam jarak yang begitu jauh menyebabkan platform teratainya semakin retak, Wei Pei setidaknya telah lolos dari pengaruh Pulau Jantung Giok. Hal ini membuat penjara air Jiang Sisui tidak dapat mengejarnya, dan dengan demikian aliansi, Cloud Leopard, dan tebing besi semuanya tertinggal. Hanya Su Chen, yang mengendalikan shuttle Kaisar Naga Banjir, yang bisa mengejar. Namun, dia tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu. Dia kembali ke shuttle dan berbalik untuk menjemput Jiang Sisui, Cloud Leopard, dan yang lainnya. Setelah membawa mereka ke dalam shuttle dan kembali ke langit, sosok Wei Pei sekecil titik di cakrawala. Su Chen mengendalikan Float Dragon Emperor Shuttle dalam pengejaran. Jiang Sisui mengerutkan kening dan berkata, "Tanpa dukungan pasukan saya, dapatkah beberapa dari kita merawatnya?" Su Chen buru-buru menaiki semua orang ke shuttle, tapi dia hanya bisa memasukkan Jiang Sisui, Cloud Leopard, tebing besi, serta kultivator alam pembukaan yang memimpin kelompok perompak. Orang ini bernama Ma Hongfei.
Jiang Sisui telah menaklukkannya 2 tahun lalu, dan dia telah menjadi asisten pribadi Jiang Sisui. Su Chen menjawab, dia terluka dan platform lotusnya rusak. Tidak ada tempat baginya untuk pergi. Kalian istirahatlah di sini, aku akan menggunakan Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle dan mengikutinya berkeliling sebentar untuk membuatnya sedikit lelah. Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle, jadi ini shuttle yang disempurnakan dari mayat shuttle Kaisar Naga Banjir. Tidak heran itu sangat luar biasa. Jiang Sisui menghela nafas memuji saat dia merasakan bagian dalam shuttle. Setelah berjuang selama setengah hari, semua orang sudah cukup lelah. Meskipun mereka dapat memulihkan energi asal melalui batu asal, energi fisik yang mereka habiskan tidak dapat dipulihkan. Mereka membutuhkan istirahat. Tebak berapa harganya? Kata Cloud Leopard, sesuatu seperti ini, mungkin setidaknya ada 100 juta origin stone. Saya katakan, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Jiang Sisui bertanya dengan kaget. Dia adalah seseorang dari klan yang berkuasa. Jadi dia bisa mengetahui nilai shuttle Kaisar Naga Banjir dengan sekali pandang. Namun, dia masih lengah dengan gaya Su Chen dalam membelanjakan uang. Su Chen, sederhana, tersenyum. Tidak banyak, mungkin sekitar 60 juta. Shuttle Kaisar Naga Banjir ini memiliki beberapa kekurangan. Jadi harganya sedikit lebih murah. Saya juga membeli beberapa bahan bersamanya, jadi saya mendapatkannya dengan diskon lebih dari setengahnya. Kamu juga membeli beberapa bahan, berapa harganya? Su Chen memiringkan kepalanya, total 155 juta batu asal. Jiang Sisui merasa penglihatannya menjadi gelap. Maksudmu, kamu menghabiskan 160 juta origin stone sekaligus di Long Coiling City. Su Chen mempertahankan sikapnya yang acuh tak acuh. Tidak, itu jumlah yang kuhabiskan di bengkel bulan terbang. Di kota Long Coiling, mungkin sekitar 300 juta atau lebih. Tubuh Jiang Sisui bergoyang saat dia hampir pingsan. Ma Hongfei, berdiri di sampingnya, hampir sakit jiwa. Jika bukan karena Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle, pedang pemenggal kepala gunung, pedang pemecah cahaya jernih, palu pembelah gunung penusuk baja, dan berbagai harta berkilauan dan senjata yang dimiliki semua orang, mereka akan memilikinya, berpikir bahwa Su Chen hanya melebih-lebihkan. Jiang Sisui menatap Su Chen dengan saksama, katakan padaku, berapa banyak batu asal yang kamu habiskan? Leopard, beritahu dia. Su Chen fokus mengemudikan shuttle. Shuttle Kaisar Naga Banjir telah menyusul Wei Pei, tetapi ketika mempertimbangkan celah dalam kekuatan, dia tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia mengarahkan meriamnya ke Wei Pei. Meskipun tingkat serangan Sky Lightning Cannon sangat rendah, kekuatannya yang luar biasa memaksa Wei Pei untuk berhati-hati, jadi dia perlu mengalihkan energi untuk menghindar dari waktu ke waktu, bahkan kadang-kadang mengubah arah ketika dia tidak perlu. Namun, kecepatannya jauh lebih rendah daripada shuttle Kaisar Naga Banjir. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menghindar, dia tidak bisa sepenuhnya melarikan diri. Saat dia menyaksikan tembakan meriam Float Dragon Emperor Shuttle berulang kali, Wei Pei mengeraskan hatinya. Tanpa bantuan rekan-rekanmu, apakah menurutmu kalian cukup untuk berurusan denganku? Dia berbalik, kera angin ilahi berdarah biru menyerbu maju, langit dilemparkan ke dalam kekacauan, dan sebuah tangan biru besar diayunkan di udara ke arah shuttle. Ketika menghadapi situasi ini, Su Chen menepuk shuttle Kaisar Naga Banjir, itu berbalik di tempat dan mundur, dia benar-benar lari. Bab 141. Setelah melihat Cloud Thunder Float Dragon Shuttle berbalik untuk pergi, Wei Pei tertegun, tapi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mendengus, setidaknya kamu sadar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejar, jadi dia berbalik untuk pergi. Namun, ketika dia berbalik, shuttle Kaisar Naga Banjir juga berbalik, menembakkan tembakan meriam lain ke arahnya. Wei Pei tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa melompat ke depan lagi. Tapi kali ini dia merasa aliran energi di tubuhnya lebih bergolak dari sebelumnya. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari Lotus platform miliknya yang rusak. Jika dia tidak mengobatinya dengan cepat, basis kultivasinya hanya akan terus menurun. Jadi dia ingin menghentikannya sejak awal. Namun, Su Chen itu juga cukup licik. Dia hanya tidak akan menghadapinya secara langsung, menggunakan kecepatan dan kemampuan menarik perhatian dari Float Dragon Emperor Shuttle untuk menyerang dari jauh. Jika musuh maju, dia akan mundur, dan jika musuh mundur dia akan maju. Shuttle Kaisar Naga Banjir lebih cepat, dan jangkauan Sky Lightning Cannon lebih besar. Dalam situasi seperti ini, Wei Pei hanya bisa membiarkan dirinya dipukul lagi dan lagi. Cloud Leopard masih bercerita di dalam shuttle, yang berisi beberapa biji bunga matahari dan teh. Jiang Sisui dan Ma Hongfei mengunyah beberapa biji bunga matahari saat mereka mendengarkan cerita Cloud Leopard. Kadang-kadang, tebing besi juga ikut campur. Setelah mendengar bahwa Su Chen sebenarnya adalah Cloud Bat, semua misteri menjadi jelas. Tidak ada hal lain yang terjadi baru-baru ini yang lebih besar dari ini.
Semua orang juga tahu bahwa penjualan obat 3 yang pasti terkait dengan Cloudbed. Ketika dia mendengar bahwa Su Chen telah menabung 1,8 miliar batu asal, Jiang Sisui masih merasa pusing. Setelah itu adalah pesta belanja besar-besaran yang terjadi di Longkoiling City. Sebenarnya tidak ada yang menarik tentang itu, tetapi dia tidak bisa tidak berbicara tentang berapa banyak uang yang telah mereka habiskan dan seberapa santai mereka dapat membeli barang. Orang-orang yang mendengarkan tertegun dan terpesona lagi dan lagi. Situasi di luar cukup bergejolak, tetapi di dalam shuttle mereka sedang minum teh dan mendengarkan cerita, gembira dan tenang. Suasana hati Wei Pei semakin buruk dan semakin buruk saat shuttle Kaisar Naga Banjir terus mengganggunya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Jadi dia berhenti memperhatikannya dan mulai memusatkan seluruh perhatiannya untuk terbang kembali ke Clear River City. Paling tidak, Clear River City masih memiliki klan bangsawan garis darah lainnya dan kultivator alam gemetar cahaya lainnya untuk mendukungnya. Su Chen tahu apa yang dia pikirkan. Dia berbalik dan berkata, dia ingin kembali ke Clear River City dan mendapatkan bala bantuan. Salah satu dari kalian harus pergi dan menghentikannya. Lihat aku. Jiang Sisui terbang ke depan. Karena mereka tinggi dan tanpa sumber air, Jiang Sisui menggunakan uap air di udara untuk menghasilkan kabut dalam jumlah besar di langit di depan. Itu hanya langit cerah sebelumnya, tetapi segera menjadi kabut tebal. Wei Pei terbang di udara, merasa seperti udara menjadi lebih lembab dan lebih tebal. Dan hambatan udara semakin kuat dan kuat, situasinya semakin berbahaya, karena dia bisa diserang kapan saja. Wei Pei tidak berdaya, dia hanya bisa mengubah arah. Jiang Sisui, bagaimanapun, tidak terus mengganggunya. Sebaliknya, dia kembali ke shuttle dan berkata, jadi apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana dengan layar kristal perak itu? Cloud Leopard menjawab, oh, kami tidak menggunakannya, jadi kami membiarkan tamu lain mengambilnya. Ayah, bagimu mungkin tidak berguna. Tapi aku bisa menggunakannya, Jiang Sisui berkata dengan menyesal. Layar kristal perak dapat digunakan untuk membuat genangan air di mana saja. Kamu lihat sendiri, kemampuan tempurku ketika berada di dekat badan air dan ketika aku tidak berada pada level yang sama sekali berbeda. Jika aku berada di dekat air, aku dapat menggunakan penjara airku untuk memenjarakannya. Tetapi sekarang di udara saya hanya dapat menggunakan kabut untuk mempersulitnya. Tebing besi menjawab dengan patuh, aku tidak memikirkan itu. Jiang Sisui menusukkan satu jari ke arah Su Chen. Di mana rasa persaudaraanmu? Kamu bahkan tidak memikirkanku sama sekali. Tetapi aku membantumu menyatukan tentara sungai ketiga, memotong meridianer, dan menangkis para kultivator alam gemetar cahaya. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bahkan tidak memikirkanku ketika kamu menikmati semua manfaat itu. Su Chen buru-buru berkata, baiklah, aku mengerti. Ini adalah kesalahanku. Saat itu, aku hanya berpikir untuk memukul orang-orang itu lebih cepat. Tetapi aku benar-benar melupakanmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 10 juta nanti. Kamu dapat membeli apapun yang kamu inginkan dengan itu. Bagaimana menurutmu? Jiang Sisui merasa pusing lagi. 10 juta, Su Chen bisa mengeluarkan jumlah sebanyak itu dengan santai. Oke, Jiang Sisui akan menjadi idiot jika dia tidak menerimanya. Dia berpikir sejenak, lalu menambahkan, tapi tidak mungkin hanya aku. Bukankah hanya juga temanmu? Brengsek, Su Chen mengutuk sambil mengangkat satu jari lagi. 20 juta, kalian bisa bermain-main dengannya sesukamu. Kalau begitu sudah beres, Jiang Sisui berteriak dengan penuh semangat. Cloud Leopard berkata dengan malas, kalau begitu jangan lupakan Yue Longxia juga, dia juga teman kita. Ya, dia juga akan mendapat 10 juta, Su Chen mengangguk berulang kali. Dan Wang Dousan, lanjut Cloud Leopard, ya, dia juga akan mendapatkannya, kata Su Chen lemah. Tebing besi juga angkat bicara, lalu bagaimana dengan teman kita yang pergi ke reruntuhan air emas? Su Chen merasakan ginjalnya sakit, tangannya sedikit gemetar, membuat Sky Lightning Cannon sedikit goyah. Di luar dugaan, Wei Pei juga kebetulan melompat ke arah itu dan tersambar tiang petir. Dia berteriak kesakitan saat platform lotusnya mulai retak lebih jelas. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa mereka adalah teman baiknya, tidak dapat dimaafkan jika dia tidak merawat mereka juga, dia membuat beberapa perhitungan, lalu memutuskan untuk memberi masing-masing dari mereka senjata berkualitas tinggi. Oh, dan Night Demon juga, gadis itu adalah orang yang paling bersahabat dengannya di kuil abadi. Dia tidak akan bisa membenarkannya jika dia tidak merawatnya sedikit pun. Secara total, ini sekitar 1 atau 200 juta batu asal. Bahkan Su Chen tidak bisa berkata-kata. Namun, dia bukan orang yang egois. Jadi setelah beberapa pertimbangan dia setuju, tertawa kecil pada dirinya sendiri. Cloud Leopard menambahkan, tetapi ketika saya memikirkannya, senjata yang saya miliki tampaknya tidak bernilai total 10 juta, bukan? Su Chen rasanya ingin mencubit mulut Cloud Leopard sampai mati.
Dia berhenti menatap Wei Pei dan berbalik untuk melihat Cloud Leopard. Aku akan menebusnya untukmu. Aku juga, Tuan. Tebing besi terkekeh. Keluar dari sini, Su Chen mengirimnya terbang dengan pukulan. Di langit, pengejaran masih berlangsung. Su Chen semakin akrab dengan mengemudikan shuttle. Setelah mendaratkan serangan yang tidak disengaja itu, Su Chen sudah mulai menyadari bahwa hanya mengejar lawannya dengan Sky Lightning Cannon tidaklah cerdas. Dia mulai mengantisipasi pergerakan Wei Pei. Wei Pei sekarang dalam masalah besar. Dia tidak tahu dari arah mana Sky Lightning Cannon akan menembaknya. Su Chen juga menjadi lebih akrab dengan kebiasaannya yang menghindar, memberinya gambaran ke arah mana Wei Pei akan pergi. Pada akhirnya, dua kolom petir melesat tepat di depan Wei Pei yang tidak mungkin dia hindari. Meriam petir langit menghancurkan penghalang Wei Pei dan menerangi separuh tubuhnya. Bahkan platform teratai miliknya telah rusak hingga hampir tidak mungkin baginya untuk pulih. Ketika dia melihat situasi ini, Su Chen berkata, "Sudah waktunya bagi kita untuk menghabisinya." "Ayo lakukan," semua orang secara bersamaan berteriak saat mereka keluar dari Float Dragon Emperor Shuttle. Sebuah platform muncul di shuttle tempat mereka bisa berdiri, dan mereka berempat mulai melancarkan serangan ke arah Wei Pei. Harus dikatakan bahwa sebagai senjata tempur, Cloud Thunder Float Dragon Emperor Shuttle terlalu mudah digunakan. Kemampuannya untuk menutupi area yang luas dan menghasilkan platform untuk berdiri membuatnya sehingga sekelompok pemuda yang jauh lebih lemah daripada seorang kultivator alam gemetar cahaya dapat melepaskan kekuatan tempur yang melebihi kekuatan sejati mereka ke titik yang bahkan alam gemetar cahaya dikirim terbang. Setelah melihat situasi putus asa yang dialaminya, Wei Pei berteriak, "Kamu tidak akan bisa membunuhku." Dia tiba-tiba mengeluarkan sebotol obat dan membuangnya ke mulutnya. Sesaat kemudian, cahaya dari platform teratai semakin kuat, kera angin ilahi berdarah biru muncul dan melolong, lalu bergabung dengan tubuh Wei Pei. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan, seolah-olah dia adalah bintang jatuh, menghilang dalam sekejap mata tanpa jejak. Bab 142, saat mereka menyaksikan seberkas cahaya menghilang ke kejauhan, Su Chen, Jiang Sisui, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi tercengang. Apakah dia pergi begitu saja? Ma Hongfei bertanya dengan ragu. "Oh, dia seharusnya pergi, kan?" Jiang Sisui tidak terlalu yakin dan melirik Su Chen. "Sepertinya dia kabur," tambah Cloud Leopard, "hanya tebing besi yang sangat percaya diri, dia lolos." Setelah tinggal bersama Su Chen begitu lama, mereka terbiasa menang dari waktu ke waktu. Tak satu pun dari mereka pernah berharap bahwa lawan mereka akan berhasil melarikan diri, dan mereka hampir secara naluriah percaya bahwa Su Chen masih memiliki semacam taktik untuk membalikkan kekalahan ini. Su Chen menghela nafas dan berkata, "Orang tua ini sudah hidup sejak lama. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki semacam kartu as di lengan bajunya? Tidak aneh baginya untuk melarikan diri." Pada kenyataannya, baik Wei Pei maupun Shen Yuanhong tidak menganggap serius lawan mereka, jadi tidak satu pun dari mereka yang melakukan persiapan yang memadai. Kalau tidak, dengan pengalaman bertahun-tahun, bagaimana mereka bisa memiliki begitu sedikit kartu truf? Ekspresi Jiang Sisui sangat menyesal. Salah satu kultivator alam gemetar cahaya melarikan diri, itu akan sedikit merepotkan. Cloud Leopard berkata, "Jangan khawatir. Jika dia menunggu selama ini untuk meminum obat itu pasti obat yang sangat ampuh. Dia kemungkinan besar harus membayar harga yang luar biasa untuk pergi." Su Chen mengangguk. "Saya melihat beberapa petunjuk dari kejauhan. Jika tebakanku benar, dia menggunakan Flower Bird Powder." Flower Bird Powder adalah obat roh langka yang dapat merangsang platform teratai seseorang dan mengubahnya menjadi energi asal. Itu bukan obat yang sangat kuat, melainkan obat yang digunakan untuk menembus tingkatan basis kultivasi yang lebih kecil. Wei Pei sudah lama memiliki satu platform teratai dan dapat membentuk yang kedua kapanpun dia mau. Dia awalnya ingin menunggu lebih lama untuk lebih memperkuat fondasinya, dan Flower Bird Powder ini telah disiapkan untuk itu sejak lama. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menggunakannya bukan untuk meningkatkan basis kultivasinya melainkan untuk melarikan diri. Meskipun itu bukan obat yang sangat kuat, kekurangannya juga besar. Kekuatan obat Flower Bird Powder sangat kuat, merangsang platform teratai seseorang dan membuka tingkat kedua dapat menyebabkan kerusakan, meskipun dapat disembuhkan seiring waktu jika seseorang berhasil masuk ke ranah kultivasi berikutnya. Menggunakannya untuk melarikan diri masih merangsang platform lotusnya, tetapi dia belum mencapai basis kultivasi yang lebih tinggi, ketika mempertimbangkan kerusakan yang dia alami sebelumnya. Kondisinya, bahkan jika dia berhasil melarikan diri bisa dibayangkan. Cedera ringan pada platform lotus seseorang mungkin membutuhkan beberapa puluh tahun untuk pulih. Cedera sedang akan menyebabkan platform teratai seseorang hancur dan jatuh ke alam pembukaan yang cedera berat akan merusak sumber energi asal seseorang atau bahkan membunuh mereka. Bagaimanapun, terlepas dari kenyataan bahwa Wei Pei berhasil melarikan diri,
bagaimanapun juga dia tidak akan menjadi ancaman besar. Setelah Su Chen mengatakan itu, semua orang menghela nafas lega. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Macan Tutul Awan. Tentu saja, kita akan merencanakan langkah kita selanjutnya tentang cara bergerak untuk masuk menyusup ke sarang mereka, Su Chen menjawab. Ketika mereka mendengar ini, semua orang tercengang. Membantai jalan mereka ke sarang klan bangsawan garis darah, apakah Su Chen ingin sepenuhnya mencabut klan bangsawan garis darah? Masalahnya adalah klan bangsawan garis keturunan ini memiliki cadangan kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika mereka kehilangan dua kultivator alam gemetar cahaya mereka tidak akan dapat menangani mereka dengan begitu sederhana. Su Chen sudah tahu apa yang dipikirkan semua orang dan tertawa. Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Tidak perlu terburu-buru, kita akan bermain-main dengan mereka sebentar. Di dalam istana Tuan Kota, An Siyuan duduk di kursi goyangnya, ekspresinya berat. Apakah kita masih belum mendengar kabar darinya? Lu Yiyang, yang berada di sisinya, membungkuk dan menjawab, belum, untuk saat ini kami belum mendengar apapun. Sepertinya dia tidak ada di Clear River, atau apa, beritahu saya, atau dia hanya tidak ingin menunjukkan dirinya. Maksudmu Su Chen belum muncul kembali karena dia menunggu kita untuk bergerak? Lu Yiyang berkata, semua orang sudah tahu tentang serangan Wang Zanyu, dan kepala kota bahkan secara pribadi pergi mencari Wang Zanyu setelah kembali. Anda bahkan bertengkar dengannya karena itu, gerakan apa yang dia tunggu, kecuali... Lu Yiyang terdiam lagi. An Siyuan menghela nafas panjang. Tindakan King Guang kali ini benar-benar berlebihan. Tidak mengherankan jika dia akan sangat kecewa. Setelah mendengar nama Lu King Guang, Lu Yiyang menundukkan kepalanya tanpa kata. An Siyuan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi King Guang sudah lama bersamaku. Meskipun dia jelas melakukan kesalahan, dia bukanlah musuh kita. Saya sudah menegurnya, meskipun dia mungkin tidak terlalu senang tentang itu. Lu Yiyang dengan cermat menjawab, beberapa hal perlu didiskusikan secara perlahan. Prasyaratnya adalah dia memberi saya kesempatan untuk membicarakan masalah dengannya, kata An Siyuan sambil menggelengkan kepalanya yang botak. Pada saat itu, seseorang melaporkan dari luar, kepala biro-biro asal Su meminta bertemu dengan Anda. Apa? An Siyuan segera duduk, 2 menit kemudian. Di dalam aula utama kediaman Tuan Kota. Haha, aku tahu kamu tidak akan mati dengan mudah. An Siyuan memeluk Su Chen sambil berteriak keras. Lengannya menekan Su Chen dengan sangat kuat sehingga Su Chen merasa seperti udara diremas keluar dari paru-parunya. Dia berkata dengan lemah, Tuan Kota, jika Anda tidak tenang, saya mungkin tidak dibunuh oleh Wang Zanyu tetapi saya akan mati di pelukan Anda. An Siyuan dengan enggan melepaskannya, mengusap kepalanya yang botak itu, kemana saja kamu beberapa hari ini, kenapa kamu tidak kembali sampai sekarang? Su Chen tidak menyembunyikan kebenaran, aku pergi ke Long Coiling City. Long Coiling City, An Siyuan berteriak keras, Wang Zanyu mencoba membunuhmu sekali, tapi kenapa kamu lari ke sana? Apakah kamu berencana melaporkan masalah ini ke keluarga kekaisaran? Tetapi ketika dia memikirkannya, apakah hal sekecil ini benar-benar dapat dilaporkan? Syukurlah, Su Chen tidak membuatnya tegang dan langsung melanjutkan, berkata, aku pergi membeli senjata dan peralatan tempur. An Siyuan menyipitkan matanya. Meskipun dia terlihat kasar karena kepalanya yang botak, proses pemikirannya sangat teliti. Dia tahu bahwa Su Chen tidak mungkin pergi jauh-jauh ke Long Coiling City untuk membeli senjata tanpa alasan. Tetapi jika Su Chen mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan kultivator alam gemetar cahaya hanya dengan beberapa senjata, dia juga tidak akan mempercayainya. Jadi dia tidak mengerti apa yang ingin dicapai oleh Su Chen. Su Chen berpikir sejenak dan tidak melihat perlunya membuat An Siyuan tidak tahu apa-apa, jadi dia langsung berkata, Shen Yuanhong sudah mati. Bahkan seseorang dengan status An Siyuan memuntahkan teh yang dia minum setelah mendengar Su Chen mengucapkan kalimat sederhana ini. Dia menatap Su Chen. Apa katamu? Aku membunuhnya, kata Su Chen langsung, dan kemudian menambahkan setelah beberapa saat merenung, ya, aku dan beberapa teman. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Suara An Siyuan menjadi tegas. Apapun yang melibatkan kultivator alam gemetar cahaya bukanlah masalah kecil. Wei Pei juga terluka parah dan mungkin jatuh dari alam gemetar cahaya. Su Chen terus menembakkan senjata besar, dan An Siyuan merasa seperti akan pingsan. Apakah ini lelucon? Ada lebih dari satu orang, Wei Pei mungkin jatuh dari alam gemetar cahaya. Apakah telinga saya bekerja dengan benar, teman, yang kamu bicarakan? Itu bukan si Kai Huang, kan? An Siyuan berpikir sejenak sebelum bertanya. Dalam keadaan seperti ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia bayangkan. Su Chen telah diusir oleh Wang Zanyu dan harus lari ke Long Coiling City untuk meminta bantuan. Si Kai Huang kemudian secara pribadi bergerak untuk membalas dendam untuk muridnya. Dengan kekuatannya, dan bantuan Su Chen, itu mungkin saja terjadi. Baginya,
Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Namun, Su Chen menggelengkan kepalanya, menolak alasan itu. Aku tidak membutuhkan lelaki tua itu untuk menunjukkan dirinya untuk hal semacam ini. Saya di sini untuk menemui Anda karena saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Bergerak, gerakan seperti apa? Tentu saja untuk menghabisi klan bangsawan garis darah itu, jawab Su Chen sinis. Bab 143, tentu saja untuk menghabisi klan bangsawan garis darah itu. Habisi klan bangsawan garis darah itu, habisi klan bangsawan. Kata-kata Su Chen terdengar seperti guntur di telinga An Siyuan. Bukankah An Siyuan telah mencoba menghabisi klan bangsawan garis darah yang berpengaruh dan kuat itu selama ini? Namun, ketika Su Chen menyuarakannya, An Siyuan merasakan perasaan aneh menyelimuti dirinya. Itu bukan karena dia tidak ingin melakukan itu, tetapi karena dia merasa bahwa untuk beberapa alasan Su Chen mengendalikan segalanya. Syukurlah, perasaan aneh ini mundur sesaat. An Siyuan menenangkan dirinya dan berkata, "Bagaimana kamu ingin aku mengeluarkan mereka, hanya mengirim pasukan seperti ini? Bahkan jika Shen Yuanhong meninggal, pondasi klan garis keturunan bangsawan itu mungkin tidak terguncang sama sekali. Bahkan jika Wang Zanyu dan Wei Pei juga mati, aku tidak bisa mengirim pasukan untuk membunuh mereka tanpa alasan bukan? Tapi mereka bisa menyerang pasukan kekaisaran tanpa akibat," Su Chen menjawab. An Siyuan menjawab, "Saya sudah melaporkannya ke atasan, mereka akan membuat keputusan. Penghakiman itu mungkin tidak akan berdampak apa-apa pada klan Wang bukan? Itu benar, kupikir mereka juga tidak akan melakukan apapun. Tetapi itu tidak berarti bahwa klan Wang tidak akan membayar harga atau tidak perlu berusaha. Jika mereka ingin menghindari bahaya dan bencana, mereka harus membayar mahal. Jadi jika Anda mengirim pasukan untuk memusnahkan klan bangsawan garis darah, Anda harus memberikan alasan kepada petinggi untuk itu. Jika Anda tidak ingin sesuatu terjadi, Anda juga harus membayar harga," Su Chen bertanya. An Siyuan tertawa, "Bagus jika kamu tahu, menjadi pejabat pemerintah adalah perlindungan bagi Anda. Tetapi juga penjara, kita tidak bisa melakukan hal-hal sesuka kita. Benar, bagaimana Shen Yuanhong mati? Dia pergi ke Pulau Jantung Giok untuk mencari pertengkaran tapi menemukan kematian. Jadi itu Jiang Sisui," desa An Siyuan. Meskipun Su Chen tidak pernah memberitahunya tentang Jiang Sisui, identitasnya sebagai teman sekelas Su Chen tidak sulit digali, jadi semua orang sangat jelas tentang hal itu. Namun, Jiang Sisui tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, dan meridianer ke Clear River City tetap terbuka, jadi tidak ada kultivator alam gemetar cahaya yang pernah menargetkannya. Setelah Su Chen diserang, Jiang Sisui segera memutus meridianer. An Siyuan juga mendengarnya, jadi ketika menggabungkan kedua informasi tersebut, An Siyuan segera menyatukan apa yang kemungkinan besar telah terjadi. Dia mengangguk dan berkata, "Itu yang terbaik, kita bisa mendorong semuanya ke bajak laut itu. Namun, menyerang klan bangsawan garis darah adalah satu hal dan perlu direncanakan dalam jangka waktu yang lama. Tanpa alasan yang bagus, saya tidak dapat membayar harga yang terlalu mahal. Jadi kita perlu melakukan sesuatu dengan hati-hati. Lalu bagaimana jika aku bisa memberikan alasan dan membayar harganya?" An Siyuan tertegun sejenak. "Alasan apa? Pembatasan pertempuran antara sarjana Ki asal, siapapun di alam gemetar cahaya atau di atasnya tidak dapat bertarung di dalam kota." An Siyuan menyipitkan mata, "Maksudmu, selama kamu bisa menjaga kultivator alam gemetar cahaya dan di atasnya, aku bisa menangani sisanya. Kamu tidak takut Wang Zanyu akan menyerangmu begitu kamu meninggalkan kota?" "Saat aku meninggalkan kota, kita bisa mendorong semuanya ke bajak laut itu," jawab Su Chen. An Siyuan merasakan jantungnya tersentak sesaat sebelum dia memiringkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras. "Haha, ide yang bagus. Namun, Su Chen, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Kita tidak akan tahu sampai aku mencoba. Bagaimanapun, jika saya gagal, saya akan menjadi orang yang mengambil konsekuensinya. Namun, jika saya berhasil, saya harap tidak ada seorang pun di pihak City Lord yang akan menahan kaki kami." An Siyuan mengerti maksud Su Chen. "Su Chen, King Guang." Su Chen berkata, "Saya dapat memahami kesulitan Tuan Kota. Itulah sebabnya saya tidak meminta Tuan Kota melakukan apapun untuk saya. Saya hanya berharap suatu hari nanti, jika sesuatu dengan efek sebaliknya terjadi, Tuan Kota juga akan mengerti mengapa saya melakukan hal-hal seperti itu dan tidak akan menentang saya." An Siyuan mengerutkan kening. Apakah ada kebutuhan seperti itu? Saat menghadapi musuh bersama, setiap orang harus bekerja sama. Itulah mengapa saya akan menunggu sampai musuh bersama telah ditangani untuk mengatasi perselisihan internal. An Siyuan menghela nafas panjang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Chen tahu bahwa ini adalah persetujuan implisitnya. Dia membungkuk pada An Siyuan, lalu berbalik untuk pergi. Di pelabuhan Clear River, sejak tentara sungai ketiga memutus meridianer, jumlah perahu di dermaga terasa berkurang, bahkan geng Long Clear mulai menganggur.
Namun hari ini, situasinya sedikit berbeda. 3 kapal besar yang penuh dengan barang memasuki dermaga, menarik mata banyak orang yang mengandalkan dermaga untuk mencari nafkah. Perahu-perahu itu diisi dengan segala macam kebutuhan hidup, terutama makanan. Clear River City memiliki banyak bahan obat tetapi tidak banyak makanan. Setiap tahun, mereka perlu mengimpor makanan dalam jumlah besar dari luar untuk memenuhi kebutuhan di kota. Obstruksi meridianer mempengaruhi rakyat jelata pertama dan terutama, harga sembako sudah mulai naik, sehingga kemunculan perahu-perahu yang penuh dengan bahan makanan ini bisa menghilangkan banyak kerutan. Begitu perahu berlabuh, para pekerja dermaga akan naik ke perahu untuk menurunkan muatan makanan. Semuanya tenang, satu persatu, di bawah arahan seorang mandor, tas demi tas bahan makanan diturunkan dari perahu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa selain makanan, perahu juga menyembunyikan banyak orang. Mereka juga berpakaian seperti pekerja dermaga, dengan handuk putih melilit kepala mereka. Mereka masing-masing mengambil sekantong makanan dan membawanya turun dari perahu. Setelah turun, mereka menuju gudang rahasia di dekat dermaga. Sangat cepat, tempat itu penuh sesak dengan orang. Ada total 200 orang di sini. Mereka semua individu terampil yang memiliki totem hemolitik. Ini seharusnya cukup untuk Anda gunakan, kata Su Chen kepada Wang Wenxin di dalam gudang. Wang Wenxin tertawa, ini lebih dari cukup untuk meratakan seluruh Clear River City. Kepala Biro, yakinlah bahwa mulai hari ini dan seterusnya, bahwa tanah Clear River City adalah milik geng Long Clear. Di kedalaman malam, Red Dust Street mulai tumbuh semakin hidup. Sebagai jalan tanpa tidur yang terkenal di Clear River City, malam hari adalah surga tempat ini. Distrik Debu Merah menghasilkan sejumlah besar pelacur. Pavilion W Haruman memabukkan yang sering dikunjungi Wang Wenxin juga ada di jalan ini. Seluruh jalan berada di bawah kendali Red Eagle Gang. Lebih tepatnya, semua bisnis yang berhubungan dengan daging di Clear River City membutuhkan persetujuan mereka sebelum dijalankan. Namun, semuanya akan berubah malam itu. Orang-orang datang dan pergi di jalan yang sibuk, aliran tamu tidak pernah berhenti. Namun, pada suatu saat, sekelompok orang yang mengenakan sorban merah dan memegang pisau baja muncul di salah satu ujung jalan. Mereka tidak bersuara, tetapi niat membunuh mereka memenuhi udara, menakut-nakuti banyak pengamat untuk bersembunyi. Para pria yang mengenakan sorban merah terus berjalan di sepanjang jalan, menimbulkan sedikit kekacauan kemanapun mereka pergi. Geng Elang Merah yang bertanggung jawab atas area ini tidak mungkin duduk dan melihat situasi ini berkembang. Dengan demikian, dengan sangat cepat sekelompok pria yang memegang pedang besar keluar. Meskipun mereka juga penuh semangat, formasi mereka jelas lebih lemah daripada orang-orang yang mengenakan serban merah ini. Teman-teman dari geng Long Clear, mengapa kamu datang ke jalan debu merahku? Kata seorang pria di bagian paling depan. Dia jelas telah memahami asal-usul orang-orang ini. Saat dia berbicara, kelompok serban merah itu terbagi menjadi 2. Seseorang berjalan keluar dari tengah-tengah mereka, itu adalah Wang Wenxin. Wang Wenxin berkata dengan malas, "Apa, jika saya ingin jalan-jalan, apakah geng Elang Merah akan menghentikan saya?" Setelah melihat Wang Wenxin, ekspresi anggota Red Eagle Gang menjadi jauh lebih serius. Jadi itu pemimpin Gang Wang. Jika pemimpin Gang Wang ingin jalan-jalan, kami tentu saja tidak akan menghentikan Anda. Tapi datang ke sini dengan begitu banyak orang dan kebesaran seperti itu tidak terlihat seperti Anda hanya berbicara dengan saya. Lihat, kamu menakut-nakuti semua pelanggan di sini. Wang Wenxin melirik sekelilingnya. Pelanggan sudah mulai bersembunyi dan mundur. Jejak senyum muncul di sudut mulutnya. Bagus, kita menakut-nakuti mereka. Mereka akan berterima kasih padaku untuk ini nanti. Laki-laki lawan menolak keras. Terima kasih untuk apa? Tentu saja, untuk menyelamatkan hidup mereka. Ekspresi Wang Wenxin segera menjadi serius. Aku akan membasuh jalanan ini dengan darah malam ini. Mereka yang ada di sini untuk menonton pertunjukan. Jika kamu tidak pergi sekarang, apakah kamu menungguku untuk membunuhmu juga? Begitu dia mengatakan ini, para pengamat yang tersisa semua lari ketakutan. Ekspresi orang-orang dari Red Eagle Gang berubah drastis. Seseorang berteriak keras, "Wang Wenxin, apa artinya ini?" Artinya, mulai hari ini dan seterusnya, saya mengklaim distrik Debu Merah untuk diri saya sendiri. Distrik ini tidak hanya akan menjadi milikku, tetapi juga seluruh geng Elang Merah. Jika ada yang tidak setuju, saya akan dengan senang hati mengambil nyawa mereka. Wang Wenxin melambaikan tangannya. Gelombang besar orang yang mengenakan serban merah mengerumuni. Bab 144, malam itu, geng Long Clear menyerang dengan paksa, menghancurkan geng Elang Merah. Pemimpin geng Gong Kenan tewas di tempat, dan Red Dust Street menjadi bagian dari wilayah geng Long Clear. Ketika berita tentang masalah ini menyebar, seluruh Clear River City terkejut. Geng Long Clear selalu melakukan hal-hal di bawah kendali klan bangsawan garis darah, sehingga perselisihan besar jarang terjadi, meskipun terkadang ada sedikit gesekan. Geng Elang Merah milik klan Sen, sedangkan geng Long Clear milik klan Lai.
agar geng Long Clear bergerak pada saat ini memiliki implikasi yang mendalam. Pada saat itu, sebuah rumor tiba-tiba mulai menyebar. Saat Shen Yuanhong sedang dalam perjalanan, dia mengalami kematian yang tragis. Seluruh Long Clear City meledak menjadi keributan seperti sesuatu yang jatuh ke dalam panci panas berasap. Shen Yuanhong adalah alam gemetar cahaya, salah satu ahli terkenal Clear River City. Dia juga sumber dominasi Shen Clan. Penyebaran berita kematiannya yang tiba-tiba sebenarnya bukan masalah besar, lagi pula itu hanya rumor, yang bisa disangkal oleh Shen Clan. Namun, serangan mendadak dari geng Long Clear, bersamaan dengan keheningan tiba-tiba Shen Clan, segera memberi orang alasan untuk mulai berpikir liar. Dengan geng Long Clear membuat gerakan tiba-tiba, banyak orang percaya bahwa Shen Yuanhong memang membuat dirinya dalam masalah, dan Lai Wuyi telah menginstruksikan geng Long Clear untuk melakukannya setelah mengetahuinya. Lai Wuyi langsung diserang dari semua sisi, banyak orang mengira dia menendang seseorang saat mereka jatuh. Bajingan, Wang Wenxin, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Di dalam halaman utama klan Lai, Lai Wuyi sangat marah saat dia berteriak sambil memukul meja. Wang Wenxin berdiri di bawahnya dan menjawab dengan percaya diri, Patriark klan Lai, itu tidak tepat untuk Anda katakan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, untuk apa kau marah padaku? Lai Wuyi menusukkan jarinya ke arahnya dan bertanya, mengapa kamu memusnahkan geng Elang Merah? Mengapa? Wang Wenxin tertawa dingin. Itu cara yang menarik untuk menarikkannya. Kami selalu memperebutkan wilayah? Bukan, geng Elang Merah tidak memiliki siapapun yang melindungi mereka saat ini. Namun mereka menguasai sebagian besar wilayah. Bagaimana saya bisa menahan diri untuk tidak mencoba mendapatkan sebagian untuk diri saya sendiri? Tapi klan bangsawan garis darah semuanya bersekutu bersama. Anda melakukan ini sama dengan menendang mereka saat mereka jatuh dan memanfaatkan keadaan mereka saat ini. Wang Wenxin segera membalas. Lalu ketika geng Long Clear saya dihancurkan di dermaga oleh Su Chen, apa yang dilakukan geng lain? Apakah itu dianggap sebagai menendang kita saat kita jatuh? Apakah itu termasuk mengambil keuntungan dari keadaan kita saat ini? Lai Wuyi terperangah. Tahun itu, ketika Su Chen mencuci dermaga dengan darah, geng Long Clear mengalami kerugian besar. Meskipun Wang Wenxin muncul setelah itu untuk membereskan kekacauan, kehilangan kekuasaan dan pengaruh tidak dapat dihindari karena berapa banyak orang yang telah meninggal. Dunia nyata sangat praktis, jika Anda lemah, Anda tidak boleh mengambil begitu banyak wilayah. Meskipun mereka berada di bawah kendali klan bangsawan garis darah, tidak mungkin untuk menghapus semua konflik antara berbagai geng. Klan hanya bisa melakukan sebanyak yang mereka bisa untuk mengurangi besarnya keributan. Dengan demikian, selama periode waktu itu, beberapa wilayah geng Long Clear telah dibagi-bagi oleh geng lainnya. Namun, selama waktu itu, Su Chen telah membantu Wang Wenxin secara diam-diam melatih sekelompok bawahan yang terampil, yang dengannya dia dapat dengan mudah merebut kembali sebagian besar wilayah itu. Namun, tidak peduli apa, geng yang memanfaatkan satu sama lain adalah hal biasa. Ini bukan konflik dendam. Red Eagle Gang memang telah mengambil alih beberapa wilayah dan bisnis geng Long Clear saat itu. Karena itu, ketika Wang Wenxin mengatakan ini, Lai Wuyi tidak bisa memikirkan apapun untuk dibantah. Setelah memikirkannya sejenak, dia hanya bisa berkata, tapi jika kamu melakukan ini, apa artinya tentang bagaimana kamu memandang klan Lai? Wang Wenxin mengangkat alisnya. Klan Lai, Wang Wenxin, kamu tidak mungkin percaya bahwa geng Long Clear dapat bangkit hanya dengan dukunganmu, kan? Tanpa dukungan dari klan Lai saya, apakah menurut Anda geng Long Clear bisa bertahan sampai sekarang? Wang Wenxin tertawa terbahak-bahak. Dukungan klan Lai. Maksud Anda mengambil 70% dari keuntungan geng Long Clear saya, tetapi tidak melakukan apa-apa setelah pemimpin geng lama meninggal, memberikan wilayah sebagai imbalan untuk berdamai, dan bahkan menyerahkan anggota geng ke tangan para pembunuh itu. Dukungan semacam itu. Lai Wuyi membeku. Saat itu, ketika Wang Wenxin mengambil kendali, Su Chen telah memaksa geng Long Clear untuk menyerahkan pelaku pembunuhan personel biro asal. Klan Lai telah setuju tanpa daya, tetapi mereka juga tahu bahwa masalah ini akan menimbulkan ketidakbahagiaan di antara geng. Memang, persetujuan semacam itu memunculkan kepalanya yang jelek hari ini. Wang Wenxin dan bawahannya tidak lagi memandang klan Lai. Ketika dia memikirkannya, itu pasti masalahnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani melakukan hal seperti ini? Lai Wuyi menatap Wang Wenxin dengan kejam. Jika bukan karena apa yang terjadi tahun itu, kamu mungkin tidak akan bisa mendaki ke puncak juga. Wang Wenxin menjawab sambil tersenyum, kamu tidak salah, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa mencoba dan membalas dendam untuk pemimpin klan sebelumnya. Membalas dendam untuk orang mati adalah alasan yang bagus, bahkan jika penerus tidak bisa menunggu orang itu mati, itu tidak menghentikannya untuk menunjukkan simpati setelah mengambil peran untuk menunjukkan kesetiaan. Ini tidak hanya bisa mengikat anggota geng lainnya tetapi juga bisa menjadi dalih untuk berperang.
Di zaman seperti ini, di mana status sangat penting, memberikan dalih yang tepat untuk berperang masih penting. Jika tidak, klan bangsawan garis darah dan An Si Yuan tidak perlu terlalu berhati-hati. Sebenarnya, banyak orang tidak perlu bertindak begitu hati-hati. Di dunia tanpa kehati-hatian, di mana kekuatan bela diri murni menentukan status sosial, ada dunia di mana otak tidak begitu penting dan di mana yang kuat memakan yang lemah. Mereka sangat beruntung bahwa mereka tidak berada di dunia seperti itu. Dunia ini memiliki semacam keteraturan dan regulasi, menghasilkan rasa kehati-hatian. Meskipun ada banyak kekacauan dalam tatanan itu, pengecualian terhadap aturan itu, dan keberanian dalam menghadapi kehati-hatian, secara umum masih ada kebutuhan untuk mempertahankan martabat tertentu. Dengan demikian, ketika Lai Wuyi mendengar kata-kata Wang Wenxin, dia tahu bahwa dia telah kehilangan kendali atas geng Long Clear. Sebenarnya, dia mungkin sudah lama kehilangannya, hanya saja tangannya belum diletakkan di atas meja sampai sekarang. Lai Wuyi menatap Wang Wenxin dengan dingin. Dia tahu bahwa dia punya dua pilihan. Yang pertama adalah segera membunuh bajingan yang tidak patuh ini. Namun, melakukan hal itu sama dengan mengakui kepada orang luar bahwa dia telah kehilangan kendali atas geng Long Clear. Alasan kedua lebih mengerikan. Lagi pula, geng Long Clear telah menjatuhkan geng Elang Merah dan menelan wilayah mereka, meningkatkan keuntungan mereka. Orang-orang yang paling diuntungkan adalah klan Lai. Tindakan Wang Wenxin setara dengan penaklukan. Jika Lai Wuyi membunuhnya, akan terlalu sulit bagi orang lain untuk menerimanya. Ketiga, dia bahkan mungkin tidak bisa membunuhnya. Klan Lai tidak memiliki kultivator alam gemetar cahaya. Ahli terkuat mereka adalah semua ahli alam pembukaan yang, beberapa di antaranya telah hilang dalam pengejaran mereka setelah Su Chen. Di sisi lain, geng Long Clear baru-baru ini sedang naik daun, dan sejumlah kultivator alam pembukaan yang baru telah bergabung dengan barisan mereka. Rupanya, geng Long Clear memiliki semacam teknik rahasia yang meningkatkan kekuatan geng secara keseluruhan. Itu sebabnya ini bukan pilihan yang baik. Pilihan kedua adalah diam-diam setuju dengan tindakan Wang Wenxin. Dengan cara ini, setidaknya di permukaan tampaknya dia masih memiliki kendali atas geng Long Clear, dan bisa mendapat manfaat dari menelan Red Eagle Gang. Wang Wenxin tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membayar. Namun, ini akan menempatkan Lai Wuyi di bawah tekanan klan bangsawan garis keturunan lainnya. Lai Wuyi berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, "Aku bisa mengerti sentimen balas dendammu untuk mantan pemimpin klan." Keduanya secara bersamaan mengutuk dalam hati mereka, sentimen balas dendam apa? Namun, tindakanmu menempatkanku pada posisi yang sulit, tapi karena kamu sudah melakukannya, dan kamu milik klan Lai, adalah tugasku untuk melindungimu. Saat Li Yue bekerja untukku, aku tidak bisa melindunginya dengan cukup baik. Kali ini, Anda dapat menganggapnya sebagai permintaan maaf dari saya akan mengambil tanggung jawab untuk itu kali ini. Ekspresi senang muncul di wajah Wang Wenxin. Terima kasih banyak atas pengertian pemimpin klan, geng Long Clear pasti akan terus bekerja keras untuk klan Lai. Namun, tindakanmu menempatkanku pada posisi yang sulit, tapi karena kamu sudah melakukannya, dan kamu milik klan Lai, adalah tugasku untuk melindungimu. Saat Li Yue bekerja untukku, aku tidak bisa melindunginya dengan cukup baik. Kali ini, Anda dapat menganggapnya sebagai permintaan maaf dari saya akan mengambil tanggung jawab untuk itu kali ini. Ekspresi senang muncul di wajah Wang Wenxin. Terima kasih banyak atas pengertian pemimpin klan, geng Long Clear pasti akan terus bekerja keras untuk klan Lai. Oke, kamu boleh pergi, jangan membuat masalah lagi untukku, kata Lai Wuyi sambil melambaikan tangannya dengan lemah. Tentu saja, dia tidak mungkin bermimpi bahwa masalah geng Long Clear baru saja dimulai. Bab 145, di dalam kediaman klan Wei, Clear River City. Begitu Wei Songlin keluar, sekelompok orang mengerumuninya. Penatua, seperti apa situasinya, bagaimana klan Patriark? Wei Songlin berkata, ekspresinya gelap, platform lotusnya hancur dan basis kultivasinya telah turun kembali ke puncak alam pembukaan yang. Apa? Setiap orang yang mendengar ini tercengang. Wei Songlin menambahkan, namun, fondasinya masih ada. Ayah berkata bahwa selama dia merawat lukanya dengan hati-hati, dia seharusnya bisa mencapai alam gemetar cahaya lagi. Itu bagus, semua orang menghela nafas lega. Selama dia bisa mencapai alam gemetar cahaya lagi, maka situasinya tidak terlalu buruk. Namun, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun atau lebih. Kalimat tunggal ini membawa semua orang tiba-tiba kembali ke kenyataan. 10 tahun bukanlah waktu yang lama, tapi juga tidak singkat. Yang terpenting, seberapa besar kekuatan yang Anda miliki menentukan seberapa besar manfaat yang Anda miliki. Tanpa dukungan dari kultivator alam gemetar cahaya, klan Wei akan mengalami masa-masa sulit selama 10 tahun ke depan. Seseorang menghela nafas, jika 10 tahun, maka 10 tahun, setidaknya itu lebih baik daripada Sand Clan.
Klan Sen, setelah mendengar kata-kata ini, semua orang merasakan hati mereka bergetar. Begitu berita kematian Sen Yuanhong menyebar, klan Sen kehilangan banyak prestise, banyak orang sudah mulai mengincar bisnis Sen Clan, dan mengulurkan tangan mereka. Sebenarnya, bahkan tanpa Sen Yuanhong, Sen Clan masih memiliki beberapa ahli. Klan Lai tidak memiliki kultivator alam gemetar cahaya, tetapi meskipun demikian dalam hal kekuatan murni mereka bahkan mungkin tidak dapat menandingi klan Sen tanpa Sen Yuanhong. Namun, ada masalah dengan ini. Pengaruh klan bangsawan garis keturunan secara langsung berkorelasi dengan kekuatan yang mereka miliki. Menurut garis besar wilayah dari 10 klan bangsawan garis keturunan, klan Wang memiliki tokoh terbanyak, sarjana asal Qi, dan wilayah, diikuti oleh klan Sen dan Wei. Dengan kematian Sen Yuanhong, jumlah bisnis yang dimiliki klan Sen tidak sesuai dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tentu saja, ini hanya ketidakcocokan. Hal-hal mungkin tidak menjadi masalah besar karena orang akan sedikit lebih perhatian. Sen Yuanhong baru saja meninggal, dan tidak ada yang akan begitu tidak sabar untuk menelan bisnis klannya. Setidaknya secepat itu, mereka masih kawan dan sekutu. Jadi ada persahabatan, beberapa klan bahkan memiliki hubungan ipar dengan orang lain. Dengan demikian, kecuali klan Sen benar-benar runtuh, orang biasanya tidak akan sejelas ini, bahkan jika mereka akan mengambil beberapa, mereka akan melakukannya dengan perlahan merebus katak sampai mati, selangkah demi selangkah. Namun, geng Sungai Jernih telah memaksa masuk. Geng Long Clear telah membantai Red Eagle Gang di Red Dust Street tidak lama setelah Sen Yuanhong meninggal dan dengan paksa merebut bisnis tersebut. Biasanya, situasi ini akan dibawa ke aliansi, dan geng Long Clear akan dihukum. Namun, tidak ada hukuman yang benar-benar terjadi. Pertama-tama, Lai Wuyi dengan gigih mempertahankan geng Long Clear. Untuk wajah klannya, untuk keuntungan yang akan datang, untuk hati anggota geng, dan untuk ambisi liarnya yang tersembunyi, Lai Wuyi tanpa ragu melangkah tepat ke lubang yang telah digali Su Chen untuknya. Klan Wang tetap diam. An Xiyuan telah dengan serius memperingatkan Wang Zanyu untuk tidak melakukan gerakan ceroboh lagi dan mengawasinya sepanjang waktu. Wang Zanyu hanya menyerang Su Chen sekali, tetapi untuk mengurangi keributan dia terpaksa menggunakan koneksi di Istana Kekaisaran yang sangat sulit didapat. Segalanya menjadi tenang saat itu dan hanya saat itu, dan dia tidak mau memulai sesuatu lagi sedikitpun. Klan Long dan klan Lian mengikutinya. Mereka juga melakukan gerakan diam-diam sendiri, masing-masing merebut wilayah dua geng kecil milik klan Sen. Tentu saja, mereka melakukannya dengan cara yang tidak separah geng Long Clear. Untuk banyak alasan, pembantaian geng Elang Merah oleh geng Long Clear tidak dihukum, memberi orang lain ide yang buruk. Bagi banyak orang, klan Sen seperti sepotong daging gemuk. Seseorang telah dengan kejam menggigit gigitan pertama, membicarakan hal-hal secara sopan lebih mungkin dilakukan. Jika mereka tidak ingin keluar dari perselisihan, mereka harus segera mulai memperjuangkannya. Dalam keadaan seperti ini, nasib Sen Clan cukup jelas. Hanya dalam beberapa hari, geng-geng di bawah kendali klan Sen telah diserang berkali-kali dan pada titik ini hampir musnah seluruhnya. Geng itu seperti pisau dimaksudkan untuk menyembelih potongan daging yang berlemak. Meskipun organisasi ini tidak terlihat banyak, mereka sangat berguna bagi banyak orang. Bisnis kotor apapun yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dilakukan melalui geng kriminal ini, dan geng ini sering bertanggung jawab untuk menyerang lawan untuk menyelidiki kekuatan mereka. Akhirnya, wilayah-wilayah yang sulit direbut sekaligus biasanya diambil alih secara perlahan oleh geng-geng kriminal tersebut. Karena aku mengendalikan geng yang memiliki jalan ini, aku juga mengendalikan semua toko di sepanjang jalan ini. Jika saya tidak ingin toko tertentu di jalan ini terus berbisnis, ada banyak hal yang bisa saya lakukan. Dapat dikatakan bahwa geng adalah lapisan perlindungan terluar. Tanpa lapisan perlindungan ini, potongan daging gemuk yang tebal akan terlihat oleh semua orang. Dengan demikian, begitu mereka kehilangan kendali atas geng, bisnis milik klan Sen segera menyusul. Klan Sen secara alami memiliki orang-orang yang menjaga toko-toko ini, tetapi semua orang tahu bahwa seberapa besar kekuatan Anda telah menentukan seberapa banyak wilayah yang dapat Anda miliki. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup tetapi memiliki banyak wilayah, melindunginya akan sangat sulit. Pada hari-hari berikutnya, ratusan atau lebih bisnis yang dimiliki klan Sen di Clear River City semuanya telah dilecehkan pada tingkat tertentu. Orang-orang dari klan Sen melakukan yang terbaik tetapi hanya bisa melindungi sebagian kecil dari mereka. Dalam kondisi tersebut, Sen Clan mulai menjual beberapa bisnis mereka. Seperti ini, mereka bisa memusatkan upaya defensif mereka. Ini sering seberapa besar klan bangsawan garis keturunan akan beradaptasi dan melindungi diri mereka sendiri dalam keadaan yang mengerikan. Beberapa orang dapat naik kembali ke puncak setelah beberapa tahun hibernasi, tetapi yang lain akan benar-benar runtuh, tidak pernah bangkit lagi. Saat memikirkan klan Sen, Wei Songlin merasakan rahangnya kesemutan. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Li Tua,
Atur beberapa toko di sepanjang gang Willow besar nanti dan jual. Chief Steward Lee merasakan jantungnya melonjak. Tetua, toko-toko itu cukup menguntungkan. Aku tahu, Wei Songlin berkata dengan tidak sabar. Tapi jika kita tidak memberikan manfaat nyata, siapa yang mau? Dengan Su Chen di sini, luka ayah pasti tidak akan ditutup-tutupi. Apakah Anda tidak melihat bahwa kematian Shen Yuanhong telah diumumkan? Saat ini, tindakan terbaik adalah yang paling aman. Su Chen, setelah mendengar nama ini, semua orang merasa gatal karena marah. Jika bukan karena dia, semua orang tidak akan jatuh ke kondisi serendah itu. 10 tahun, semuanya, harap tunggu dengan sabar selama 10 tahun. Saat Patriark Klan memulihkan kekuatannya dan mereformasi platform teratai, Klan Wei pasti akan membalas dendam. Ya, semua orang setuju pada saat bersamaan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Su Chen tidak berencana memberi mereka waktu 10 tahun. Seorang pelayan bergegas, apa masalahnya? Mengapa Anda membuat keributan seperti itu? Wei Songlin mengerutkan kening. Meskipun klan telah jatuh pada masa-masa sulit, itu bukanlah alasan bagi para pelayan untuk kehilangan akal dengan cara seperti ini. Penatua, Su Chen telah kembali. Mendengar nama Su Chen, hati semua orang bergetar. Ketika mereka mendengar bahwa dia telah kembali, semua orang terkejut. Bukankah dia sudah lama kembali? Tidak, itu tidak benar. Wei Songlin tiba-tiba menyadari bahwa bawahan itu berarti Su Chen telah muncul secara terbuka di Clear River City lagi. Sejak pengejaran besar-besaran di luar kota, Su Chen terus bersembunyi. Sekarang, dia secara resmi mengumumkan kepulangannya. Dengan cara apa dia kembali? Wei Songlin bertanya. Sama sekali tidak, jawab bawahan itu, sedikit bingung. Dia baru saja muncul di biro asal dan mulai mengurus bisnis. Jaga bisnis. Wei Songlin berpikir keras. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, tidak bagus. Bab 146, di dalam Menara 8 Harta Karun. Wu San duduk di kursi dekat jendela, meneguk semangkuk anggur. Menara 8 Harta Karun memiliki 8 makanan lezat, dan anggur jenis ini adalah salah satunya. Kandungan alkoholnya sangat tinggi, memiliki aftertaste yang bertahan lama, dan sangat kuat sehingga akan meledak bahkan jika percikan menyentuhnya. Wu San suka minum anggur yang kuat, sama seperti dia menyukai kecantikan wanita yang kuat. Hanya anggur yang terbakar abis yang layak diminum. Setelah menjadi sarjana asal Qi, kenikmatan manusia seringkali menjadi tumpul, jadi mereka perlu mencari rangsangan yang lebih baru dan lebih kuat. Beberapa sarjana asal Qi mengambil banyak risiko, yang lain fokus pada kultivasi mereka, dan yang lain lagi akan terus meningkatkan stimulasi yang mereka terima selama kehidupan sehari-hari mereka. Wu San kurang keberanian dan tekad, dan kecerdasannya kurang. Dia tidak bisa menjadi seorang petualang atau sarjana, jadi dia hanya bisa memilih pilihan terakhir. Dia menghabiskan waktu dan uangnya di kedai anggur terbaik dan pelacur terbaik, menghabiskan energinya dengan hal-hal ini. Selama dia bisa hidup seperti ini sampai dia meninggal, itu sudah cukup baginya. Wu San, sebuah suara berbicara dari belakang Wu San. Wu San bahkan tidak berbalik. Aku tidak peduli siapa dirimu, keluarkan kentutmu dengan cepat dan jangan menyela makanku. Oke, orang di belakangnya tidak bertele-tele. Wu San, kamu membuat keributan 3 hari yang lalu di kuil resmi, membunuh 2 orang dan melukai 12 orang, investigasi telah selesai dan bukti kuat telah ditemukan, ikutlah dengan kami ke biro asal. Wu San tidak bergerak, dia tertawa terbahak-bahak, kamu pasti melakukan kesalahan. Apakah kita melakukan kesalahan atau tidak akan menjadi jelas setelah kita melakukan perjalanan ke biro asal, pembicara meraih bahu Wu San. Saat dia menyentuh Wu San, lengan Wu San tiba-tiba menekuk pada sudut yang aneh dan melepaskan telapak tangan ke arah orang di belakangnya. Energi asal yang mampu membelah laut dan menjungkir balikkan gunung meledak. Pada saat yang sama, Wu San menyerbu ke depan, menerobos jendela dan melompat ke udara. Namun, ketika dia melompat ke udara, dia menemukan seseorang sudah menunggunya. Yuan Liang, dia menusukkan jari ke arah Wu San. Gelombang api yang menyilaukan meledak di depannya, meledakkan Wu San kembali ke menara. Yuan Liang berjalan dengan santai ke menara dan berkata, jika aku membiarkanmu pergi seperti ini, bagaimana aku berani menghadapi Tuan Su ketika aku kembali? Su Chen, Wu San memiringkan kepalanya ke belakang dan melolong, seolah ingin memberitahu semua orang siapa yang telah menangkapnya. Yuan Liang tertawa dingin dan tidak menghentikannya. Qian Rongbo membawa sangkar burung bersamanya saat dia berkeliaran di jalanan. Ketika orang-orang di kedua sisi jalan melihatnya lewat, mereka semua akan menundukkan kepala ketakutan. Qian Rongbo menikmati perasaan seperti ini. Perasaan ditakuti dan dihormati oleh orang lain membuatnya merasa seperti dia adalah seorang raja, bukan salah satu anjing klan bangsawan garis darah. Dia bukan anjing, untuk apa orang berkultivasi begitu keras? Bukankah itu untuk status yang lebih tinggi, kehidupan yang lebih baik, dan lebih banyak kebebasan? Tapi dia telah menemukan sejak awal bahwa kebebasan adalah kata hampa.
tidak peduli berapa banyak usaha yang Anda lakukan, selalu ada seseorang yang lebih kuat dari Anda. Jika Anda berkultivasi ke alam menarik Ki dan menjadi sarjana asal Ki yang bergengsi, akan ada seorang kultivator alam mendidih darah di atas Anda. Begitu Anda mencapai alam mendidih darah, ada kultivator alam pembukaan yang mengantri. Jalur kultivasi tidak ada habisnya, tapi itu berarti selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Qian Rongbo tahu betapa berbakatnya dia, mungkin alam pembukaan yang sudah menjadi batasnya. Karena itu, dia sudah lama menyerah untuk berkultivasi, alih-alih fokus menikmati dirinya sendiri. Namun, hanya di depan rakyat jelata dia bisa merasakan sensasi dan kemuliaan menjadi sarjana Origin Ki. Hanya di depan mereka dia bukan lagi salah satu anjing klan garis keturunan bangsawan, tapi benar-benar orang besar yang hidup. Dia sangat menikmati perasaan seperti ini. Karena itu, dia mengerahkan seluruh energinya untuk mempertahankan kehadiran yang berwibawa dan menakjubkan. Dia mendatangi seorang gadis muda dan berhenti di depannya, berkata, "Kamu baru saja mencuri pandang ke arahku." Mata Qian Rongbo sangat tajam. Dengan sekali pandang, dia telah melihat gadis muda ini meliriknya ketika menundukkan kepalanya. Mungkin itu karena konflik internal, atau rasa ingin tahu sesaat, atau itu benar-benar hanya pandangan yang ceroboh. Terlepas dari itu, dia hanya mengintipnya. Pandangannya ini akan menjadi sumber mimpi buruknya selama sisa hidupnya. Gadis muda itu mengangkat kepalanya untuk melirik pihak lain. "Tuan." Qian Rongbo menghela nafas. Itu adalah hal yang sangat kasar untuk dilakukan. Karena Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, mencungkil mata gadis muda itu. Jeritan mengerikan terdengar. Tetapi Qian Rongbo bertingkah seolah dia baru saja mendengar musik paling mengharukan di dunia. Dia pergi dengan senyum puas di wajahnya. "Qian Rongbo," seseorang dari biro asal memanggil dari belakangnya. Qian Rongbo melirik ke belakang. Jejak penyesalan melintas di mata Duan Feng saat dia melihat gadis muda itu, yang jatuh ke tanah dan menangis. Dia baru saja terlambat sesaat dia berkata, "Sepertinya saya tidak perlu memberitahu Anda kejahatan Anda. Sepotong sampah sepertimu adalah yang paling layak mati. Bawa dia pergi." Pada saat yang sama, penangkapan semacam ini terjadi di seluruh Clear River City. Kekuatan biro asal melonjak di bawah kepemimpinan Su Chen dari tahun ke tahun. Bukan lagi biro asal yang hanya memiliki 20 atau 30 sarjana Origin Ki. Pada titik ini, ada lebih dari 100 dari mereka, termasuk 7 atau 8 kultivator alam pembuka yang. Jika bukan karena fakta bahwa klan bangsawan garis darah memiliki kultivator alam gemetar cahaya sebagai komando, Su Chen dapat dengan mudah mengubah biro asal menjadi klan bangsawan sendiri. Sekarang Shen Yuanhong telah tewas dalam pertempuran. Wei Pei terluka parah, dan tangan Wang Zanyu diikat oleh An Xiyuan. Dalam situasi di mana individu basis kultivasi tinggi tidak bisa lagi bergerak, semuanya tergantung pada kekuatan kultivator alam pembukaan yang. Dalam aspek ini, Su Chen cukup percaya diri. Mengabaikan tentara sungai ketiga Jiangxi Sui dan geng Long Clear Wang Wenxin, biro asal yang dikendalikan Su Chen sudah cukup untuk melemparkan semua kota sungai jernih ke dalam kekacauan. Sekarang, itulah tepatnya yang dia lakukan. Paviliun Gunung Banteng, Taman Penataan Kuno, Distrik Barley Creek, Biara Kepala Naga, Kolam Laba Murah, Teluk Kilen, Desa Sumur, Pagoda Rock Alley, Jalan Penggilingan, Jalan Lereng Barat, Kuil Abadi. Penangkapan sedang dilakukan di seluruh Clear River City. Sarjana Origin Ki yang berperilaku tidak wajar di Clear River City, telah menimbulkan masalah, telah membunuh orang sebelumnya, telah melukai orang yang tidak bersalah, atau telah menipu rakyat jelata, semuanya ditangkap. Beberapa mencoba melawan di depan umum, yang lebih beruntung dibawa masuk setelah beberapa luka, sedangkan yang kurang beruntung tewas di tempat. Badai penumpasan bertiup melalui Clear River City, tetapi tindakan keras itu secara khusus dilakukan pada sarjana Origin Ki karena biro asal hanya bertanggung jawab untuk berurusan dengan sarjana Origin Ki. Mereka tidak punya hak untuk mengeksekusi hukum pada rakyat jelata. Tetapi bahkan jika mereka hanya berurusan dengan sarjana Ki asal, semua orang dapat mengatakan bahwa pelaksanaan hukum biro asal adalah selektif. Mereka hanya menargetkan individu dari klan bangsawan garis darah, tidak perlu dikatakan lagi. Namun, mereka memilih target bahkan dari antara klan bangsawan garis darah. Target utama biro asal adalah milik klan Shen dan klan Wei. Pada hari Su Chen kembali, biro asal terus-menerus membersihkan sarjana asal Ki yang tidak sesuai dengan hukum, dan 70 atau 80% dari mereka yang tidak sesuai dengan hukum, berasal dari dua klan ini. Bab 147, bahkan Lian Yanyi dan Luo Yu ditangkap. Wang Peiyuan menatap laporan di tangannya, ekspresinya tegas. Laporannya singkat tapi padat, memberinya banyak tekanan. Konsekuensi dari tidak dapat membunuh Su Chen telah mengangkat kepala jelek mereka. Su Chen mulai membalas begitu dia kembali. Sebenarnya,
Dia tidak terkejut bahwa Su Chen akan mencoba dan membalas dendam, tetapi melakukannya dengan cara yang menentukan dan tak terbendung telah benar-benar membuatnya lengah. Yang terpenting, Shen Yuanhong telah terbunuh dan Wei Pei terluka parah. Hilangnya dua eksistensi puncak ini menyebabkan Su Chen kehilangan rasa takutnya dan mulai bergerak dengan cara yang jauh lebih berani. Meskipun klan Wang masih memiliki Wang Zanyu, keberadaan An Siyuan membatalkan kegunaan Wang Zanyu, sehingga keberhasilan pertempuran ini bergantung pada mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah, yang persis seperti tujuan Su Chen. Wang Pei Yuan merasakan jantungnya menegang setiap kali dia memikirkan hal ini. Kita tidak bisa membiarkan Su Chen terus menyiksa kita seperti ini. Apakah Anda punya ide untuk menyelesaikan masalah ini? Seorang pejabat di samping berkata, kamu bisa melakukan sesuatu secara terbuka atau diam-diam. Pada titik ini, Su Chen dan kami seperti api dan air. Menyuapnya tidak akan efektif sama sekali. Dia juga melakukan hal-hal atas nama biro asal, dan orang yang dia tangkap memang melakukan kejahatan. Dengan pembenaran yang tepat, bersama dengan dukungan An Siyuan, melaporkannya ke atasan tidak akan berguna. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini mungkin perlu dilakukan secara diam-diam. Orang lain berkata, Su Chen selalu membawa pengawalnya setiap kali dia keluar sehingga dia selalu dikelilingi oleh hampir 100 dari mereka. Selain itu, dia tidak meninggalkan Clear River City tanpa alasan, jadi membunuhnya mungkin tidak akan mudah, kecuali. Dia tidak melanjutkan berbicara, tetapi semua orang tahu bahwa dia akan mengatakan, kecuali Wang Zanyu secara pribadi bergerak. Wang Pei Yuan menggelengkan kepalanya. Mereka bisa memunculkan segala macam ide, tapi itu selalu kembali ke ayahnya, dengan hadiah An Siyuan, itu tidak mungkin. Seorang pejabat berkata, kita jelas tidak dapat melakukan apapun di depan umum, tetapi bagaimana jika kita mencoba untuk membuatnya lengah? Wang Pei Yuan tertegun, kamu ingin ayah melakukan hal yang begitu rendah dan bertindak seperti seorang pembunuh, bagaimana itu bisa terjadi? Dia berdiri sambil membanting meja, meskipun An Siyuan bisa melindungi Su Chen, dia tidak akan bisa berada di sisi Su Chen sepanjang waktu. Jika Wang Zanyu bersedia menurunkan harga dirinya dan membunuh Su Chen secara diam-diam, Su Chen mungkin tidak dapat menghindarinya. Tapi bukankah itu terlalu memalukan? Seorang kultivator alam gemetar cahaya perlu diam-diam membunuh seorang kultivator alam pembuka yang... Wang Pei Yuan sudah bisa membayangkan pukulan yang akan dia terima jika dia menyarankan ini kepada Wang Zanyu. Mustahil, sama sekali tidak. Wang Pei Yuan menggelengkan kepalanya berulang kali. Pejabat itu menghela nafas, sebenarnya, ketika dia membuat saran ini, dia sudah tahu bahwa Wang Pei Yuan kemungkinan besar tidak akan setuju. Klan bangsawan menghargai wajah mereka, tetapi seringkali wajah mereka adalah kejatuhan mereka. Jika Wang Zanyu tidak begitu peduli dengan wajahnya saat pertama kali dia menyerang dan terus mengejar Su Chen saat dia berlari ke pegunungan, Su Chen mungkin tidak akan bisa melarikan diri, dan tidak akan ada serangan balik yang terjadi. Itu sepenuhnya karena wajah Wang Zanyu tidak mau mengambil rute pembunuhan rahasia, memberi Su Chen kesempatan lagi. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi mereka tidak akan dapat membunuhnya bahkan jika mereka menginginkannya. Sungguh, begitu mereka mengalami satu kemunduran, mereka mengalami beberapa kemunduran berturut-turut. Beginilah cara dunia nyata bekerja. Orang akan selalu ragu untuk membayar harga untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada saat situasi telah menurun ke titik di mana mereka bersedia membayar harga itu, harga sudah akan tumbuh sedikit, menyebabkan mereka ragu lagi. Ini akan berulang sampai tidak ada tempat bagi mereka untuk mundur. Inilah yang terjadi pada klan Wang. Ketika target serangan utama Su Chen bukanlah klan Wang, Wang Pei Yuan tidak tahu rasa sakit, jadi dia terus menunggu dengan ceroboh. Tapi ketika klan Shen dan Wei runtuh, pejabat itu bergidik dan tidak berani berpikir lebih jauh. Situasi menurun jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Pada hari ke-7 Su Chen secara resmi kembali, masalah lain terjadi di Clear River City. Geng macan jahat membantai jalan mereka melalui Plain Street. Ya, geng harimau jahat yang sama yang seharusnya hancur setelah Su Chen membunuh pemimpin mereka. Satu-satunya alasan geng itu masih ada adalah karena Su Chen merasa bahwa mengendalikan gang harimau jahat selain geng Long Clear adalah ide yang bagus. Karena dukungan Su Chen, Evil Tiger Gang tidak menghilang, sebaliknya, mereka mulai berkembang dengan kecepatan sangat tinggi. Geng Long Clear telah memusnahkan geng Elang Merah dan memicu konflik di antara klan bangsawan garis darah atas bisnis klan Shen, tetapi mereka menderita beberapa cedera. Su Chen tidak ingin mengekspos geng Long Clear terlalu cepat dan tidak bisa membuat mereka mengambil alih Plain Street, jadi Evil Tiger Gang ikut bermain. Geng harimau jahat tidak pernah benar-benar berpapasan dengan geng manapun di Plain Street, tetapi mereka tidak perlu berpapasan untuk menyelesaikan pekerjaan. Geng Long Clear memiliki pembenaran yang valid, tetapi geng harimau jahat dapat melakukan hal-hal murni karena keserakahan. Lagi pula, geng kriminal tetaplah geng kriminal,
bisakah Anda benar-benar menganggap diri Anda seorang penjahat jika Anda tidak memiliki keserakahan sama sekali? Dengan demikian, geng harimau jahat secara terbuka dan dengan berani membantai jalan mereka melalui Plain Street, membantai geng-geng di sana dan mengklaim wilayah itu sebagai milik mereka. Plain Street awalnya milik klan Wei. Setelah geng harimau jahat mengambil alih wilayah itu, kemunduran tak berdaya klan Wei mengungkap sepotong daging gemuk yang rentan. Jika serangan geng Long Clear telah membangkitkan keserakahan di dalam hati klan bangsawan garis darah, membuat mereka melawan sesama sekutu mereka, maka tindakan gang harimau jahat hanya memberi makan nafsu klan bangsawan garis darah ini, menyebabkan mereka merobek topeng dari keramahan dan mengungkapkan sifat ganas mereka yang sebenarnya di bawahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, pengaruh klan Wei diserang, dan mereka kehilangan wilayah demi wilayah, toko-toko yang mereka miliki diintimidasi hingga menyerah, menyebabkan harga mereka sangat tinggi sehingga orang hanya bisa menggelengkan kepala dan mendecakkan lidah. Wei Songlin awalnya berencana mengorbankan beberapa toko untuk mendapatkan kembali kedamaian, tetapi dia segera menemukan bahwa dia perlu berkorban lebih dari yang dia harapkan. Klan Wei dan Shen adalah dua klan pertama di antara 10 klan bangsawan garis keturunan yang menderita bencana dan diserang dari semua sisi. Meskipun Wei Songlin mencoba meyakinkan orang lagi dan lagi untuk tidak bertarung di antara mereka sendiri hanya untuk sedikit keuntungan, mengklaim bahwa Su Chen seperti serigala yang menunggu untuk melahap mereka, apa yang sebenarnya terjadi menunjukkan bahwa aliansi apapun berlutut di hadapannya, laba. Meskipun beberapa klan bangsawan garis keturunan berhenti karena ini, selama terus berlanjut, perselisihan di antara klan bangsawan garis keturunan hanya akan berlanjut. Adapun An Siyuan dan Su Chen, musuh mereka ada di sana sepanjang waktu, tetapi tidak ada yang pernah dilakukan pada mereka, membuang keuntungan langsung karena musuh, benar-benar lelucon, orang dengan pengaruh apa yang akan melakukan ini. Orang sering menjadi serakah ketika situasi lahiriah menjadi kacau, lagi pula, semakin berantakan situasi luarnya, semakin banyak peluang yang ada secara internal. An Siyuan dan Su Chen tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada sebagian besar klan, bagaimanapun, mereka telah bertarung selama bertahun-tahun, dan tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Su Chen akan menjadi ancaman bagi mereka bahkan jika dia telah membunuh Shen Yuanhong. Geng Long Clear dan Evil Tiger Gang terus menyerang, dengan sembrono menghabiskan jalan-jalan dan bisnis Wei dan Shen Clan dan memicu keserakahan yang membara di dalam hati klan bangsawan garis darah. Mereka secara resmi memulai pembagian wilayah klan kaya dan berkuasa ini. Meskipun klan bangsawan garis darah besar memanggil satu sama lain saudara secara lahiriah, sering mengatakan bahwa mereka bukan yang memberi perintah, mereka semua diam-diam mengincar keuntungan dalam jumlah besar, memerintahkan geng di bawah kendali mereka untuk menyerang dan merebut lebih banyak lagi wilayah. Ini tidak terlalu mengejutkan. Sejarah membuktikan berkali-kali bahwa ketika sebuah kerajaan terfragmentasi, klan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya tidak akan mau mengorbankan apapun karena takut kehilangan keuntungan mereka sendiri hanya karena orang lain juga tidak banyak berkorban. Kebuntuan yang menakutkan semacam ini lebih dari cukup untuk menghancurkan pikiran jernih apapun, yang hanya akan menyebabkan kehancuran. Situasi di depan mata mereka tidak terkecuali. Klan bangsawan garis darah tidak memiliki kesadaran akan gambaran besarnya. Bukannya mereka tidak menyadari ancaman yang ditimbulkan Su Chen, namun, sikap, jika saya tidak mengambil apa yang saya bisa sementara orang lain mengambil barang juga, saya akan kehilangan besar, membuat semua orang kehilangan ketenangan dan mengabaikan situasi umum. Bab 148, Klan He. Klan He adalah salah satu klan yang lebih lemah di antara 10 klan bangsawan garis keturunan. Mereka tidak memiliki kultivator Elgit Saking Realm, tetapi salah satu tetua mereka berada di puncak alam pembukaan yang hanya selangkah lagi untuk mencapai alam gemetar cahaya. Namun, alam gemetar cahaya adalah ranah yang berbeda dari 3 alam sebelumnya dan sulit untuk ditembus, bahkan mereka dari klan bangsawan garis darah mungkin tidak dapat menerobos, jadi sesepuh menunggu waktunya dan menunggu kesempatan yang lebih baik. Patriark He Clan sangat lihai dan cerdik, dan merupakan salah satu dari sedikit individu yang berpikiran jernih di antara klan bangsawan garis darah. 3 plot untuk berurusan dengan Su Chen telah disarankan olehnya. Meskipun 2 dari mereka tidak berhasil, rencana untuk memutuskan hubungan antara Su Chen dan Lu Qingguang berhasil, membuat hal-hal yang cukup menyusahkan bagi Su Chen. Di tengah situasi kacau di antara klan bangsawan garis darah, banyak dari mereka semua berpartisipasi dalam serangan terhadap klan Shen dan Wei. Klan He adalah salah satu lawan yang gigih. Sayangnya, oposisi mereka hanya memberi klan bangsawan garis darah lainnya lebih banyak kesempatan untuk menjadi serakah. Setelah itu, generasi junior klan He tidak bisa duduk diam dan juga berpartisipasi dalam pembagian klan Wei dan Shen. Meskipun He Wuqian marah dan mencoba menghentikannya, dia tidak dapat mencegah orang bertindak di bawah otoritas mereka sendiri dan menyembunyikannya darinya.
Ini adalah ketidakberdayaan klan besar, selalu ada satu atau dua individu yang berpikiran jernih. Tetapi jika semua orang dalam keadaan pingsan, tindakan semacam ini hanya akan mengakibatkan seseorang menjadi sasaran serangan dari semua sisi. Larangan He Wuqian sama sekali tidak efektif, dan itu benar-benar menyebabkan anak tangga bawah klan menggerutu dengan ketidakbahagiaan. Akhirnya, He Wuqian terpaksa mundur. Pada akhirnya, klan Wei dan Shen sebagian besar telah terbagi. Klan He terlambat pindah, jadi mereka tidak mendapatkan banyak darinya, dan anggota klan lainnya cukup banyak mengeluh. Namun, mereka akan segera berhenti mengeluh waktu malam. Hujan turun dari langit, hujan deras membuat seolah-olah sungai di surga sedang banjir, menyelimuti seluruh kota sungai jernih dalam badai yang mengamuk. Tidak ada yang mau keluar pada hari badai seperti ini, bahkan sarjana Origin Ki. Gang atas berputar, sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam dan serban merah serta memegang pedang besi berdiri di tengah hujan deras. Hujan mengguyur mereka, membasahi mereka sepenuhnya, tetapi orang-orang ini tetap tidak bergerak saat mereka menatap dingin ke pintu depan besar di ujung gang. Kediaman He, Jiang Sisui berdiri di depan kelompok itu, hujan mendarat di tubuhnya tetapi tidak meninggalkan jejak basah. Jiang Sisui menatap langit, ekspresi puas muncul di wajahnya, hujannya cukup deras, tampaknya bahkan surga berusaha menghancurkan mereka. Wang Wenxin tertawa dari belakangnya, kata-kata Pangeran Jiang sangat akurat, surga memusnahkan klan He, kita hanya melakukan kehendak surga, itu saja. Di sampingnya berdiri pria berjanggut lain, dia dipanggil Guo Long, pemimpin gang harimau jahat saat ini. Surga akan, Jiang Sisui merenungkan kata-kata itu sebelum tertawa. Ya, itu benar, kehendak kaisar adalah kehendak surga, jika demikian, maka Anda boleh pergi dan melaksanakan wasiat itu. Ya, semua orang berteriak bersama, di bawah komando Wang Wenxin, kelompok itu bergegas ke kediaman He. Karena hujan deras, gerbang depan kediaman He tidak dijaga oleh siapapun. Geng Long Clear dan gang harimau jahat menyelinap ke istana tanpa masalah. Saat memasuki kediaman, seseorang akhirnya mendeteksi keributan itu. Seseorang di dalam istana berteriak, "Siapa itu?" Balasan yang dia dapatkan adalah gelombang keras dari energi asal yang menelannya sepenuhnya. Kelompok itu menyelinap melewatinya, hanya meninggalkan mayat orang itu yang tergeletak di genangan darahnya sendiri. Namun, teriakannya telah menyiagakan yang lain, "Penyergapan, musuh menyergap kita!" Teriakan menusuk terdengar. Derasnya hujan membuat jeritan tak bisa menempuh perjalanan jauh. Meski begitu, banyak penjaga klan yang terbangun, keluar dari kamar mereka hanya untuk disambut oleh badai pedang dan cahaya pedang. Bayangan berkelap-kelip di sepanjang dinding halaman, melompat dari atap ke atap. Setiap kali seseorang keluar dari kamar mereka, salah satu anggota geng akan mencegat mereka, menangkap atau membunuh mereka. "Jangan bunuh wanita, anak-anak atau orang tua." Wang Wenxin tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan salah satu anggota gang harimau jahat yang haus darah telah terbangun dan hendak memenggal kepala seorang wanita. Anggota geng itu dengan enggan mendengus dengan patuh, membalik pisau di tangannya, dan membuat pihak lain pingsan. Pada saat ini, kelompok lain meraba-raba di sepanjang halaman lain. Wang Wenxin tiba-tiba merasakan sesuatu, seolah-olah ancaman besar sedang menuju ke arah mereka. Dia berbalik dan berteriak, "Hati-hati!" Dengan ledakan besar, dinding halaman meledak, menerbangkan 10 atau lebih anggota geng. Seseorang melangkah maju di tengah angin dan hujan. "Siapa yang berani menyinggung He Clan-ku?" Orang ini bernama He Wujiu. Dia adalah sesepuh He Wuqian dan kultivator alam pembukaan yang puncak He Clan yang kuat. Ketika Wang Wenxin melihat ini, matanya berbinar saat dia melompat ke depan. Pedang di tangannya melepaskan hormat yang menyapu tajam menembus hujan. He Wujiu melambaikan lengan bajunya, cakar biru muncul di udara seterang kilat, menyapu hormat pedang dan terus menggesek Wang Wenxin. Wang Wenxin menuangkan energinya ke tepi pedang tetapi tidak dapat menahan cahaya biru dan dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia terbang di udara. Dalam konfrontasi singkat ini, Wang Wenxin sama sekali bukan lawan He Wujiu. He Wujiu mendengus, "Hanya darah campuran yang berani melawan klan dengan garis keturunan murni seperti milikku, mencari kematian." Saat dia berbicara, lengannya berkedip-kedip seperti ular yang meludahkan lidahnya, meraih tenggorokan Wang Wenxin. 7 atau 8 anggota geng di sekitarnya mencoba membantunya, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepertinya tenggorokan Wang Wenxin hendak dihancurkan saat hujan tiba-tiba membeku di tempat. Seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti, tetesan hujan kemudian mulai berkumpul sebelum membentuk dinding air yang sangat besar. Serangan cakar He Wujiu menghantam dinding air, tapi rasanya seringan bulu dan tidak berdampak apa-apa. Serangannya telah dihentikan di jalurnya. Hati He Wujiu sedikit bergetar. Dia tahu situasinya tidak baik,
menjadi orang yang cukup menentukan, dia segera menarik cakarnya dan mundur. Hujan di udara tiba-tiba melesat ke arah He Wujiu, seolah-olah panah yang terbuat dari air menghujani dirinya dari langit. He Wujiu berteriak keras saat energi mulai bergelombang dari tubuhnya. Sejumlah cakar biru muncul di udara, menghalangi aliran hujan ini. Namun, hujan terus turun, menerjang He Wujiu gelombang demi gelombang. He Wujiu merasa seperti sedang berdiri tepat di bawah air terjun besar yang menghantam punggungnya. Tidak, hujan ini bahkan lebih menakutkan daripada air terjun. Dia bisa berdiri di bawah air terjun selama 3 hari 3 malam bahkan tanpa mengerutkan kening. Tetapi ketika menghadapi tetesan hujan ini, dia merasa seperti tidak mampu menahan beban. Kekuatan besar akan membuatnya berlutut, tetapi dia tahu bahwa begitu dia menyerah dia akan mati. Siapa ini? Dia melolong, keluar dan tunjukkan dirimu. Jiang Sisui dengan tenang mengungkapkan dirinya. Di belakangnya, gambar ilusi Luo Yu melayang di udara, menutupi langit dan bumi dan membuatnya seolah-olah hujan turun karenanya. Pada kenyataannya, ketika kemampuan garis darah Luo Yu diaktifkan secara maksimal, itu bisa menciptakan badai, tetapi Jiang Sisui setidaknya harus berada di alam pembuka yang atau telah membangkitkan garis keturunannya ke tingkat ketiga untuk melakukannya, ini. Meski begitu, makhluk besar ini menunjukkan kendali yang menakutkan atas langit. Kemunculan Luo Yu menyebabkan hujan mulai berkumpul dan membentuk naga besar yang terbuat dari air yang melolong dan menyerbu ke depan. Saat dia melihat pemandangan ini, He Wujiu benar-benar terpana. Luo Yu, klan Jiang. Jiang Sisui mendongak sedikit. Saya Jiang Sisui. Saya belum pernah bertarung dengan seorang ahli di puncak alam pembukaan yang sebelumnya. Saya tidak bisa mengalahkan kultivator alam gemetar cahaya, tetapi saya masih memiliki harapan untuk mencobanya. Saat dia berbicara, dia berkata kepada Wang Wenxin, kalian pergi dan berurusan dengan yang lain. Tinggalkan pria ini untukku. Wang Wenxin berbalik dan pergi. Saat dia melihat orang-orang menyerang di tengah hujan, pemahaman muncul di hati He Wujiu, klan He sudah selesai. Tapi sebelum itu, dia berharap bisa memenangkan kembali sedikit kehormatan untuk klan He. Dia menatap Jiang Sisui, lalu melolong, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya cemerlang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 149, klan He telah selesai. Patriark klan He Wuqian tewas dalam pertempuran, dan tetua klan He Wujiu, He Wuxiang, dan He Wuxin semuanya terbunuh bersama sejumlah besar elit klan. Berita ini menyebar ke setiap gang dan jalan di Clear River City seperti hujan badai kemarin, mengejutkan semua orang. Yang disalahkan tentu saja masih geng Long Clear dan Evil Tiger Gang. Namun kali ini, kedua geng itu tidak bertarung sendiri-sendiri tetapi bersekutu. Apa yang paling sulit dipahami orang adalah mengapa Heckland, klan Shen dan Wei adalah kekuatan utama yang diserang, yang dihina dan dipangkas. Kapan itu tiba-tiba menjadi Heckland? Dan bagaimana geng Long Clear dan Evil Tiger Gang bisa berurusan dengan Heckland? Geng selalu di bawah kendali klan bangsawan garis darah karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Namun, kedua geng ini tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya, membuat semua orang terkejut. Klan Lai sekali lagi menjadi sorotan. Semua orang percaya bahwa klan Lai telah menghasut insiden itu, dan klan Panjang juga mendapat kecaman karena mereka mengendalikan geng harimau jahat. Namun, seperti Lai Wuyi, Long Qingjiang sudah lama kehilangan kendali atas geng harimau jahat. Meskipun Lai Wuyi dan Long Qingjiang sangat vokal bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, klan bangsawan garis darah lainnya tidak akan mempercayai mereka dengan mudah. Di dalam kediaman Lai, sekelompok tetua klan bangsawan garis darah sedang berdiskusi panas dengan Lai Wuyi. Sudah kubilang, aku tidak memerintahkan geng Long Clear untuk melakukan itu. Lai Wuyi dengan marah menatap Wang Pei Yuan dan yang lainnya, yang memaksa masuk ke pintu depan rumahnya. Jika kamu mengatakan bahwa itu bukan klan Lai, tolong, saudara Lai, serahkan dia kepada saya, kata Wang Pei Yuan. Lai Wuyi menjawab dengan sedih. Jika saya bisa menyerahkannya, saya akan melakukannya sejak lama. Apakah Anda bahkan perlu datang mencari saya? Saya sudah mengirim banyak orang untuk mencari Wang Wenxin sore ini, tetapi geng Long Clear sudah lama hilang. Kamu tidak tahu kemana dia pergi. Keheranan melintas di wajah Wang Pei Yuan sebelum menimbulkan kecurigaan. Kakak Lai, kamu tidak bercanda denganku kan? Kamu tidak tahu di mana menemukan bawahanmu sendiri. Ai, sejujurnya, ini sudah terjadi sejak lama. Saya tidak memiliki banyak kendali atas geng Long Clear lagi. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, Lai Wuyi tidak lagi peduli dengan wajahnya, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Wang Pei Yuan dan yang lainnya tertegun. Apa katamu? Seseorang berteriak dengan marah. Lalu mengapa kamu bersikeras melindungi mereka selama rapat koalisi terakhir? Apakah kamu berani mengatakan bahwa geng Long Clear memusnahkan Red Eagle Gang juga bukan idemu? Tentu saja itu bukan ideku. Lai Wuyi merasa sangat menyesal sehingga dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri.
Dia ingin menjelaskan dirinya sendiri tetapi tidak dapat menemukan kata-kata dan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu serakah. Dia menjatuhkan diri di kursinya dan berkata, "Kecewa, aku juga jatuh ke perangkap bajingan itu. Bagaimanapun, apakah kalian percaya saya atau tidak, itu terserah kalian." Wang Peiyuan tenggelam dalam pikirannya saat melihat sikap tertekan Lai Wuyi. Apakah semua ini benar-benar tidak diprakarsai olehnya? Lalu siapa yang memberi keberanian pada geng Long Clear untuk melakukan hal-hal ini? Sebuah nama muncul di benak Wang Peiyuan. Wang Peiyuan menggigil saat dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak, itu tidak mungkin." Semua orang menatapnya aneh, ekspresi Wang Peiyuan menjadi semakin buruk. Meskipun dia terus mengulangi bahwa itu tidak mungkin, ketika dia mengingat semua yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini, Wang Peiyuan semakin merasa bahwa itu mungkin. Dia tidak bisa duduk lagi dan tiba-tiba berdiri sambil berkata, "Kita akan menyimpulkan masalah hari ini di sini, aku harus kembali sebentar." Dia akhirnya menyadari bahwa dia berada dalam situasi genting dan akan kembali dan berdiskusi dengan Wang Zanyu beberapa tindakan pencegahan. Dia tidak memberitahu orang lain tentang tebakannya, lagi pula, itu hanya tebakan. Jika dia salah menebak, semua orang akan menertawakannya. Kecintaan para klan garis keturunan bangsawan terhadap wajah mereka sendiri tertanam kuat di dalam hati mereka hingga memenuhi setiap sudut keberadaan mereka. Wang Peiyuan pergi dengan tergesa-gesa, orang-orang yang tersisa benar-benar bingung, dan energi serta semangat mereka jelas menurun. Ada total 5 klan yang datang kali ini untuk menginterogasi Lai Wuyi: Klan Wang, Klan Lian, Klan Yu, Klan Xiong, dan Klan Lin. Klan Long juga sedang diinterogasi dan tidak mungkin berada di sana, dan Klan He telah musnah, jadi mereka juga tidak bisa berada di sana. Klan Wei dan Shen pada saat ini sudah memiliki kebencian yang mendalam terhadap klan bangsawan garis keturunan lainnya. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk ikut mencoba dan mendapatkan keadilan bagi klan He. Setelah itu klan Wang pergi, sisanya menginterogasi klan Lai sedikit lagi. Setelah melihat bahwa tidak akan terjadi apa-apa, mereka mengalihkan perhatian mereka ke klan Long. Klan Long jauh lebih lugas, mereka secara langsung menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk melindungi geng harimau jahat dan akan menyerahkan kepada orang lain untuk menghukum mereka. Setelah meninggalkan kediaman klan Long, salah satu anggota klan Xiong berkata, "Patriark, apakah kita ingin pergi dan memusnahkan geng harimau jahat sekarang?" Patriark klan Xiong, Xiong Tianyu, menggosok janggutnya. "Mau tidak mau aku merasa ada yang aneh tentang ini. Kapan geng Long Clear dan Evil Tiger Gang menjadi cukup berani untuk menyerang He Clan? Apakah Lai dan klan Long benar-benar diam-diam menghasut masalah ini? Dari sikap Lai Wuyi dan Long Qingjiang, kurasa tidak. Mungkin mereka mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Peiyuan sehingga dia pergi begitu tiba-tiba seperti itu. Ada terlalu banyak masalah dengan ini." Patriark artinya, Xiong Tianyu melirik klan lain, yang sangat agresif. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Mari kita bicarakan ketika kita kembali." Mereka berbalik dan pergi ke klan Xiong. Duduk di tandu, Xiong Tianyu masih merenungkan mengapa He Clan yang diserang. Mengapa mereka memilih He Clan sebagai target mereka? Jika itu adalah serangan terencana, pasti ada alasan kuat untuk memilih klan He. Apakah itu untuk uang? Itu jelas tidak mungkin. Xiong Tianyu langsung menolak gagasan itu. Karena penentangan He Wuqian sebelumnya, itu adalah sebuah kemungkinan. Lagi pula, mereka adalah salah satu dari sedikit orang yang keberatan dengan perampasan wilayah. Namun, membunuhnya tidak dapat memaksanya untuk menarik kembali kata-kata yang telah dia ucapkan dan bahkan mungkin menyebabkan orang lain menganggapnya lebih serius. Apakah itu karena kemampuan bela dirinya? Lupakan saja. Garis darah binatang transparan He Clan yang mendalam layak, tetapi itu lebih efektif untuk mendeteksi taktik musuh dan mencegah penyergapan. Namun, dalam hal kekuatan tempur, mereka adalah yang terlemah di antara 10 klan bangsawan garis keturunan. Tunggu sebentar, mendeteksi taktik musuh dan mencegah penyergapan. Xiong Tianyu tiba-tiba gemetar. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari tandu dan melihat iring-iringan klannya sedang berjalan di sepanjang gang yang panjang dan sempit. Rasa bahaya yang akan segera terjadi tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Xiong Tianyu berteriak, "Berhentilah maju, segera berbalik berputar." Sebelum prosesi bisa berbalik, suara berlarut-larut menjerumuskan Xiong Tianyu ke kedalaman keputusasaan. "Klan Patriark Xiong, betapa cerdiknya dirimu," mengikuti suara yang tidak tergesa-gesa berbicara. Sesosok mengenakan jubah putih yang tertiup angin muncul tepat di depan mereka dan berjalan dengan santai ke arah mereka. Di sampingnya ada Jiang Sisui, Cloud Leopard, dan tebing besi. "Su Chen," Xiong Tianyu berbicara dari antara gigi terkatup. Suara mendesing, banyak orang muncul di dinding sekitarnya. Masing-masing dari mereka mengarahkan panah ke arah lawan mereka. Secara bersamaan, dinding mulai bersinar dengan cahaya.
Formasi asal telah diaktifkan yang dengan kuat melindungi dinding di kedua sisi. Bahkan seorang kultivator alam pembukaan yang tidak akan mampu menerobos, itu juga memotong harapan mereka untuk melarikan diri melalui udara. Di atas, di bawah, dan di sekitar mereka, tidak ada tempat bagi mereka untuk lari. Jalan mundur mereka diblokir oleh sekelompok besar orang lain yang tiba-tiba muncul, dipimpin oleh Wang Wenxin. Adegan ini identik dengan bagaimana klan Lian dan klan Long mengepung Su Chen bertahun-tahun yang lalu. Namun, tabelnya sekarang telah dibalik. Yang dikepung sekarang adalah yang melakukan pengepungan. Xiong Tianyu menatap Su Chen dalam sesuatu yang mirip dengan keputusasaan. Jika kamu membunuhku, semua orang akan tahu bahwa kamulah yang melakukan segalanya. Aku tidak terlalu peduli, Su Chen mengangkat bahu. Aku tidak pernah percaya bahwa 10 klan bangsawan garis keturunan akan cukup bodoh untuk bertarung satu sama lain sampai mati. Menghasut konflik internal adalah cara yang bagus untuk melemahkan mereka, tetapi itu tetap hanya melemahkan. Jika saya benar-benar percaya bahwa klan ini benar-benar akan membunuh satu sama lain, maka saya akan menjadi orang yang bodoh. Karena itu, sejak saya membunuh He Wuqian, saya telah siap bagi Anda untuk berhenti berkelahi di antara Anda sendiri dan membangun kembali aliansi. Ada pepatah lama yang benar-benar akurat, jika Anda ingin sesuatu dilakukan dengan baik, lakukan sendiri. Saat dia mengatakan ini, Su Chen berhenti sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan anggun dan berkata, bunuh mereka. Bab 150, Long Qingjiang menyaksikan berbagai klan pergi sebelum kembali ke kamar, ekspresinya serius. Ayah, apakah mereka sudah pergi? Long Xiaoyu datang dan berkata. Setelah membiarkan Su Chen pergi di Gunung Selatan, Su Chen mengirimkan obat untuk menyelamatkan Long Xiaoyu, membiarkan Long Xiaoyu pulih dan menjadi sehat kembali. Long Xiaoyu telah terbaring di tempat tidur selama 6 tahun. Temperamennya menjadi jauh lebih tenang. Wajahnya agak pucat karena sudah lama tidak melihat matahari. Tetapi kondisinya terus meningkat selama 2 bulan terakhir pemulihan ini. Saat dia melihat putranya dewasa, Long Qingjiang merasa bahwa setiap harga yang dia bayarkan sepadan. Tidak peduli seberapa serakah, kejam, dan biadabnya dia, setidaknya dia adalah seorang ayah yang baik ketika merawat putranya. Long Qingjiang memperhatikan putranya dan berkata, orang-orang telah pergi, tetapi rasa was-was mereka belum hilang. Su Chen memainkan tangannya dengan sempurna, dia menghancurkan seluruh aliansi pada dasarnya tanpa membuat suara. Ayah sudah menduga bahwa Su Chen adalah pelhutangnya, mengapa kamu tidak memberitahu mereka? Jadi bagaimana jika aku menebak bahwa itu adalah dia? Beberapa hal tidak bergantung pada apakah Anda dapat memikirkannya atau tidak, tetapi kapan Anda memikirkannya. Sekarang situasinya telah mencapai titik ini, dia sudah mengungkapkan kartu yang dia pegang. Su Chen mungkin tidak peduli jika semua orang tahu saat ini. Tapi jika kita mengatakannya sekarang, paling tidak mereka tidak akan berpikir bahwa kita bertanggung jawab. Long Qingjiang memotongnya, terus, jika mereka mengira geng harimau jahat berada di bawah kendali saya, apakah mereka akan mencoba menghancurkan saya? Long Xiaoyu tertegun. Long Qingjiang berkata, mereka tidak akan melakukannya, tetapi Su Chen akan melakukannya. Su Chen, Long Xiaoyu merasakan sentakan di hatinya, ayah, kamu. Long Qingjiang menghela nafas, Shen Yuanhong sudah mati. Wei Pei telah jatuh ke basis kultivasi yang lebih rendah, dan Wang Zanyu secara pribadi mencoba menghentikan Su Chen tetapi gagal. Setiap kali kami berselisih dengannya beberapa tahun terakhir ini, kami selalu menjadi pihak yang dirugikan. Ya, saya takut. Aku tidak ingin menyinggung perasaannya lagi. Tapi bukankah ini setara dengan menyerah pada yang lain, ayah? Bukankah itu terlalu egois? Egois, Long Qingjiang tertawa dingin. Nasib klan Shen dan Wei seharusnya cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak egois. Dari mana Su Chen mendapatkan nyali untuk menggunakan geng Long Clear dan Evil Tiger Gang untuk menghasut perselisihan internal di antara klan? Bukankah itu karena dia tahu bahwa setiap orang memiliki tujuan dan rencana mereka sendiri, aliansi? Aliansi itu didirikan demi keuntungan, sehingga bisa dibubarkan demi keuntungan juga. Itu tidak bisa diandalkan. Xiaoyu, kamu harus mengerti bahwa sekutu adalah orang yang paling tidak bisa kamu andalkan di dunia ini. Mereka akan selalu membantumu saat kamu tidak membutuhkannya, tetapi akan membuangmu begitu kamu sangat membutuhkan. Long Xiaoyu menepuk putranya dan berkata, aku lebih suka menjadi orang yang meninggalkan daripada ditinggalkan. Long Xiaoyu merasa hatinya bergetar. Dia mengangguk dan berkata, putramu mengerti. Karena kamu mengerti, ikut aku untuk mengundang tamu kita masuk, kata Long Qingjiang sambil berdiri. Tamu? Long Xiaoyu bingung. Dia berbalik dan melihat bahwa aula itu masih benar-benar kosong. Long Qingjiang, bagaimanapun, berbicara ke pintu kosong, tamu yang terhormat, silakan masuk, saya menyambut Anda. Tawa kecil terdengar dari ambang pintu yang kosong. Segera setelah itu, sosok seseorang tampak keluar dari bayang-bayang, itu adalah Shadow Servant Chang Er.
Tapi pada titik ini dia sudah menjadi kultivator alam penarik ki. Chang'er tertawa, "Klan Patriarch Long, kamu benar-benar tanggap, beberapa taktik yang saya miliki tidak dapat menipu Anda." Long Qingjiang melambai agar para pembantunya mundur. "Saya adalah orang yang dapat dipercaya. Saya sangat bersyukur dia menepati kesepakatannya dan menyelamatkan putra saya. Tolong, beritahu dia bahwa saya tidak tega melawannya di masa depan." Chang'er tertawa, "Klan Patriarch Long, tindakanmu mengakui kekalahan cukup meyakinkan. Tetapi kamu tidak memberitahu putramu bahwa ada alasan penting lain mengapa kamu tidak ingin menyinggung tuanku kan? Anda takut tuan saya akan memberitahu semua orang bagaimana dia bisa melarikan diri dari Gunung Selatan bukan?" Ekspresi Long Qingjiang berubah. Rubah tua Long Qingjiang ini bertingkah seperti dia takut pada Su Chen karena dia telah dipukuli berkali-kali, tetapi dia sebenarnya takut Su Chen akan mengungkapkan apa yang terjadi di Gunung Selatan. Jika Su Chen mengungkapkannya, Wang Zanyu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Inilah mengapa dia pura-pura tidak tahu apa-apa meskipun dia sudah menebak apa yang sedang terjadi dan bahkan memikul salib gang harimau jahat dengan rela. Ini juga mengapa dia berpura-pura tidak tahu bahwa Chang'er ada di dekatnya meskipun dia cukup menyadarinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chang'er sudah cukup menyadari apa yang ada di kepalanya. Chang'er tidak pernah pandai berbicara dan sepertinya tidak akan memikirkan semua hal ini. Karena itu, Su Chen mungkin sudah menebak apa yang sedang terjadi sebelumnya. Setelah menyadari ini, Long Qingjiang menghela nafas panjang. "Memang, tidak ada yang luput dari perhatian Kepala Biro Su. Jika itu masalahnya, bolehkah saya tahu mengapa Kepala Biro mengirim Anda ke sini?" "Tidak ada yang benar-benar, hanya ada adegan menarik yang akan dimainkan. Dia memintaku untuk mengundang Patriarch Long untuk datang menonton bersamanya." "Adegan menarik seperti apa? Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana." Chang'er berbalik dan pergi. Long Qingjiang dan putranya saling melirik, lalu berjalan keluar bersama. Beberapa anggota klan Long mengikuti dari belakang. Chang'er memimpin klan Long di jalan berliku sebelum akhirnya tiba di dekat sebuah gang. Chang'er membuka pintu ke salah satu tempat tinggal dan masuk. Di dalam halaman ada sebuah platform kecil. Seseorang berdiri di platform, itu adalah Su Chen. Dia berdiri di platform dengan tangan di belakang, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu. Ketika dia melihat Long Qingjiang datang dengan putranya, Su Chen tertawa dan berkata, "Tolong, Patriarch Long, lihatlah." Long Qingjiang tidak mengerti. Dia melangkah di atas platform dan mengarahkan perhatiannya pada apa yang dilihat Su Chen. Tubuhnya tiba-tiba membeku. Di dalam gang, pertempuran sengit sedang terjadi. Itu bukan pertempuran, tapi itu lebih seperti pembantaian sepihak, dan yang dibantai adalah Xiong Tianyu dan klan Xiong. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan kemampuan garis darahnya secara maksimal, dan gambar beruang vampir ilusi meraung di belakangnya. Namun, di bawah pengaruh formasi asal, tidak ada suara yang terdengar. Sepertinya mereka sedang menonton film bisu dari tempat mereka berdiri. "Anda," Long Qingjiang menatap Su Chen dengan marah. "Apa artinya ini?" "Tidak ada arti khusus, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, klan lain akan hilang dari 10 klan bangsawan garis darah," jawab Su Chen dengan acuh tak acuh. Long Qingjiang mengepalkan tinjunya. "Terus, Anda hanya mengandalkan keuntungan sesaat dari melakukan serangan diam-diam, mulai hari ini dan seterusnya. Jika mereka tidak menyadari siapa yang menyebabkan masalah, mereka pasti sangat bodoh sehingga tidak ada obat yang dapat menyelamatkan mereka." "Itu benar, mulai hari ini dan seterusnya, bahkan seorang idiot pun akan menyadari hal ini. Pada saat itu, jika saya ingin menyergap mereka dan membunuh mereka satu persatu, itu tidak mungkin," jawab Su Chen. "Itu sebabnya aku memanggilmu." Perasaan gelisah mulai muncul di hati Long Qingjiang. Dia berkata, jantungnya berdebar kencang, "Apa hubungannya ini denganku? Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganmu?" Su Chen berkata dengan tenang. "Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tempat terakhir yang dia kunjungi adalah klan Long. Dengan masalah geng harimau jahat juga, beritahu saya, bagaimana menurutmu mereka akan memandangmu setelah ini?" Hati Long Qingjiang bergetar hebat hingga hampir hancur. Dia berbicara dengan gigi terkatup, "Saya akan menjelaskan semuanya kepada mereka." Kamu bahkan belum menjelaskan masalah geng harimau jahat," kata Su Chen dengan jijik. "Tentu saja, saya tahu bahwa jika Anda benar-benar ingin menjelaskan sesuatu kepada mereka, Anda akan mampu melakukannya. Sebenarnya, Anda bahkan dapat menutupi masalah Gunung Selatan kepada mereka, jadi saya telah menyiapkan bentuk asuransi tambahan." "Apa?" Long Qingjiang tidak mengerti. Su Chen menunjuk ke tempat terdekat dan berkata, "Lihat, ada formasi asal di sana, merekam pembicaraan kita sekarang." Patriarch klan Xiong saat ini berjuang untuk hidupnya, tetapi Patriarch Long di sini berbicara dengan damai dengan penjahat yang mengganggu seperti saya saat dia melihat klan Xiong jatuh ke dalam kehancuran. Jika gambar semacam ini jatuh ke tangan klan bangsawan garis darah lainnya,
Saya percaya bahwa Anda tidak akan dapat menghapusnya bahkan jika Anda melompat ke sungai surgawi. Long Qingjiang merasa penglihatannya menjadi gelap. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a